Bab 791, Suku Burung Nasar. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong berpura-pura mengobrak-abrik ranselnya, mengeluarkan beberapa kue dan botol susu, lalu menyerahkannya kepada Sun Lanlan dan Han Qiong. Daging binatang mutasi tipe 5 dapat memperkuat konstitusi seseorang, sehingga orang biasa dapat dengan mudah memiliki fisik seperti veteran terlatih. Yue Zong mungkin memiliki beberapa ratus ton harta karun seperti itu, tetapi itu tidak cukup. Bagaimanapun, jumlah orangnya mencapai jutaan. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan tempur prajuritnya, daging binatang mutasi tipe 5 tidak dapat disia-siakan. Sun Lanlan dan Han Qiong hanya bisa memakan kue mereka dalam diam. Makanan lezat seperti itu sudah langka di dunia ini, tetapi jika dibandingkan dengan daging binatang mutasi tipe 5, itu tidak ada apa-apanya. Setelah makan malam, saat penduduk desa kembali ke gubuk mereka sendiri, suara erangan bergema di seluruh desa. Saat Yue Zong memasuki gubuk, Sao Hua telah melepaskan bra dan celana dalamnya, memperlihatkan tubuh yang muda dan lentur. Yue Zong mengerutkan kening, "Apa yang kamu lakukan?" Sao Hua tersenyum malu-malu, "Tidur denganmu. Aku sudah menjadi wanitamu, tentu saja, aku harus tidur denganmu." Yue Zong melirik tubuhnya dan bisa merasakan panasnya gairah yang membuncah dalam dirinya. Dia sudah sibuk selama beberapa bulan, dan membuat dirinya mati rasa selama masa-masa stres dan tekanan. Sekarang setelah keadaan sedikit tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terangsang. Dia mengeluarkan jubah dan menutupi tubuhnya, menariknya keluar, "Ayo pergi ke sana." Sao Hua tersenyum cerah dan mengikuti. Yue Zong dengan cepat datang ke belakang gubuk dan mendirikan tenda, menggendong Sao Hua masuk. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara dari dalam tenda. Di dalam gubuk kayu, Sun Lanlan mendengar suara-suara itu, dan tersipu saat dia bergumam dengan iri, dia telah meniduri gadis itu. "Qiong, aku sama sekali tidak kalah dengan gadis itu, bagaimana mungkin dia tidak memilihku, tetapi dia. Bagaimana dia lebih baik dariku dalam hal apapun. Dadanya tidak dapat dibandingkan denganku, dan penampilannya jelas lebih rendah." Han Qiong terkekeh dan menghiburnya, "Lupakan saja, Lanlan, Yue Zong tidak tahu kalau kau menyukainya. Dia hanya mengambilnya karena alasan tertentu. Dibandingkan dengannya, kau jelas lebih manis." Sun Lanlan mengangguk setuju. Benar, dibandingkan dengannya, aku jelas lebih manis. Karena Yue Zong bisa menyukainya, dia pasti akan menyukaiku. Begitu lukaku sembuh, aku akan membuatnya jatuh cinta padaku." Tepat saat itu, saat desa itu bergema dengan erangan penuh gairah, di hutan terdekat, sejumlah mata menatap tajam, tangan mereka memegang tombak panjang. Mereka menyerbu desa seperti hantu. Di dalam sebuah gubuk, seorang penduduk desa yang kekar saat itu sedang memeluk 6 wanita. Tiba-tiba, 3 pria muncul di gubuknya dengan tombak panjang, dan ekspresinya berubah menjadi kaget saat dia meraih tombaknya. Pada saat itu, ketiga pria itu langsung menyerang, menusukkan tombak mereka ke tubuhnya. Keenam wanita itu menatap dengan ketakutan dan kengerian. Setelah membunuh penduduk desa itu, dari ketiganya, 2 di antaranya memiliki nafsu di mata mereka saat mereka melepas celana dan menerkam keenam wanita itu. Serangan musuh. Pada saat gubuk ketiga disusupi, seorang penduduk desa Sao berteriak. Saat suaranya terdengar, setiap penduduk desa menyerbu dengan senjata mereka sendiri. "Ah, binatang buas, sakit." Petik 2. Para penyusup berjumlah lebih dari 50 orang, semuanya berotot dan kuat, pengalaman tempur mereka berlimpah. Mereka juga memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, dan penduduk desa yang menyerbu dengan cepat dikalahkan oleh mereka, dan erangan itu digantikan oleh jeritan dan ratapan. Suara-suara itu membuat Sun Lanlan waspada, yang matanya berkilat ketakutan, saat dia berseru, "Ada sesuatu yang terjadi di luar sana." Han Qiong sudah turun dari tempat tidurnya dan bergegas menuju tenda Yue Zong. "Pergi. Temukan Yue Zong. Yue Zong, ada penyusup." Saat Sun Lanlan memasuki tenda, dia melihat tubuh bagian atas Yue Zong yang terbentuk, juga Sao Hua yang kenyang dalam pelukannya. Melihatnya meringkuk dalam pelukannya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. "Tidak bagus, mereka pasti orang-orang dari desa lain. Ayo cepat kabur, kalau tidak, kita akan ditangkap oleh mereka. Jika keberuntungan kita bagus, kita mungkin diserap ke desa mereka,
Kalau tidak, mereka mungkin akan membunuh kita semua atau menjadikan kita budak. Wajah Sao Hua memucat, memutar tubuhnya dalam upaya untuk bangun. Namun, dia mengerutkan kening dan kepalanya terasa ringan. Bagaimanapun, dia baru saja berhubungan dengan Yue Zong dengan cara yang gila dan sekarang tidak memiliki kekuatan. Pada saat ini, 3 pria bersenjata tombak menyerbu masuk. Salah satu dari mereka memiliki rambut tebal di dadanya, lengan kanannya ditato dengan burung nasar. Dia menatap Sun Lanlan dengan penuh nafsu, hebat. Ketiga wanita ini semuanya hebat. Sepertinya kita beruntung kali ini. Yang berdada besar itu milikku. Pria berkulit hitam lainnya dengan perawakan lebih kecil dan fitur wajah yang bengkok menjilat bibirnya, gadis yang lebih cantik itu milikku. Aku ingin bersenang-senang. Sudah lama sekali, wanita-wanita lain di desa ini sangat jelek. Pria terakhir memiliki wajah penuh janggut, dia menertawakan Yue Zong dengan ganas. Pria di sana itu, merangkak ke sini dan menjilati sepatu ayahmu. Kalau tidak, aku akan mengulitimu, dan menggunakan tengkorakmu sebagai tempat kencingku. Haha, Sao Hua melihat tato burung nasar di lengan mereka dan wajahnya berubah jelek. Sambil gemetar, dia bergumam, suku burung nasar, mereka dari suku burung nasar. Kita tamat, kita semua tamat. Mereka bandit paling terkenal di sekitar sini, setiap kali mereka menyerang, mereka akan membunuh para pria dan menangkap para wanita sebagai budak setelah mereka selesai bermain, mereka akan memakannya hidup-hidup. Kanibal, mendengar kata-katanya, Sun Lanlan dan Han Qiong merasakan ketakutan yang dingin. Mereka tidak menyangka orang-orang ini adalah makhluk yang begitu kejam. Jika mereka berakhir di tangan mereka, mereka mungkin juga mati sekarang. Pria berjanggut itu menyalak dengan agresif, matanya bersinar dengan kekejaman. Dia menusukkan tombaknya, anjing sialan, merangkak. Mencari kematian, mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin, membalikkan tangannya, dia mengeluarkan stingernya dan menembak. Peng, setelah suara keras, bagian bawah pria berjanggut itu hancur berkeping-keping. Ah, sakit, selamatkan aku. Tubuh bagian bawahnya terhantam, tubuh bagian atas pria berjanggut itu berguling-guling di tanah di genangan darahnya sendiri, meronta dan menjerit. Suara itu bergema di seluruh desa Sao. Berani sekali, dasar anjing sialan, beraninya kau menyakiti orang-orang suku burung nasar kami, akan kurobek uratmu. Si dada berbulu melangkah maju sambil meraung, bersama dengan teman cebolnya, saat keduanya berayun dengan kecepatan 8 kali lipat ke arah Yue Zong. Dengan fisik yang lebih kuat dan pengalaman tempur yang melimpah, bahkan pasukan khusus bumi mungkin tidak sebanding dengan orang-orang ini. Menghadapi kedua prajurit itu, wajah Sao Hua pucat pasi saat dia berteriak, "Awas, Yue Zong." Wajah Yue Zong tetap tanpa ekspresi saat dia melepaskan tembakan 2 kali, dan kedua pria itu melayang di udara, berteriak. Kesakitan, kuat, melihat bagaimana Yue Zong menangani mereka dengan mudah, tidak ada keterkejutan terhadap adegan berdarah. Sebaliknya, mata Sao Hua dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya. Sun Lanlan dan Han Qiong, di sisi lain, melihat kekejaman serangan itu, dan hampir muntah. Di dunia ketiga ini, manusia saling membunuh, dan Sao Hua telah melihat banyak sekali kekerasan, oleh karena itu dia tidak terpengaruh, sebaliknya, mengidolakan Yue Zong. Ayo, dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Saat ini, di tengah desa, ada 20 pria dan anak laki-laki yang diikat bersama. Para pria suku burung nasar telah menarik para wanita keluar dan meniduri mereka tepat di depan pasangan mereka. Para prajurit terengah-engah karena kegembiraan sementara para wanita berteriak. Kali ini, pemimpin pasukan suku burung nasar tidak ikut dalam kegilaan itu, sebaliknya, berdiri dengan dingin di salah satu sudut. Dia melihat Yue Zong berjalan mendekat dengan pedang gigi hitamnya. Pemimpinnya memerintahkan, habisi dia. 4 prajurit di samping pemimpin itu langsung menyerangnya dengan kecepatan 8 kali lipat. Saat mereka sampai di dekat Yue Zong, pedangnya melesat keluar, dan orang-orang itu langsung berubah menjadi beberapa irisan daging, darah segar menyembur kemana-mana. Di antara para tawanan, Sao Yun berlutut patuh di lantai. Ketika dia melihat bagaimana 4 prajurit itu diubah menjadi daging cincang oleh Yue Zong, hatinya menjadi dingin dan penuh ketakutan. Itu Yue Zong. Dia kuat. Untungnya aku tidak membuatnya marah. Tunjukkan dukunganmu. Beri nilai kualitas terjemahan. Pilih dengan batu roh. Tinggalkan komentar karena aku akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun.
If kunjungi patreon.com/kun untuk melihat tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musikku. V. Ikuti aku di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang kulakukan saat melihat para prajuritnya dibantai oleh Yue Zong. Pemimpin pasukan suku burung Nasar itu menyipitkan matanya dan meraung marah, berhenti main-main. Bersiaplah untuk bertempur. Para prajurit itu segera bangkit dari atas tubuh para wanita itu dan meraih tombak mereka. Mereka bahkan tidak mengenakan celana dengan benar, berkumpul bersama dengan tubuh bagian bawah mereka yang telanjang. Yue Zong tiba-tiba mengeluarkan senapan serbunya dan mulai menembaki para prajurit itu dengan liar. Peluru-peluru itu mengenai sasaran di dahi para prajurit, dan langsung membunuh mereka. Manipulasi senjata api Yue Zong telah ditingkatkan ke tahap orde kedua, ditambah dengan fisiknya yang dapat melampaui sebagian besar prajurit ilahi tipe 4, senapan di tangannya tiba-tiba menjadi lebih mematikan daripada penembak terkuat manapun sebelum kiamat. Dalam jarak 100 meter, ia melepaskan tembakan ke kepala demi kepala. Dia membunuh mereka dengan tenang sambil menilai kekuatan mereka, 8 kali lipat dari fisik orang normal, tetapi peluru masih bisa merenggut nyawa mereka. Bagaimanapun juga, tubuh manusia masih lemah. Anggota suku burung Nasar ini mungkin bibit yang bagus untuk pasukan khusus, tetapi mengingat perang besar, mereka masih lebih lemah dari infanteri. Di dunia ini, tempat terdapat banyak bentuk kehidupan prasejarah, dinosaurus, dan binatang mutasi, manusia manapun, bahkan wanita, memiliki fisik yang setidaknya 2 kali lebih kuat daripada mereka yang ada di bumi. Mereka yang telah melalui pertempuran dan peningkatan akan menjadi sekitar 4 kali lipat. Jika mereka ditempatkan di bumi sebelum kiamat, mereka akan digolongkan sebagai orang aneh. Namun, dalam pertempuran skala besar, mereka tidak dapat bersaing dengan pasukan bersenjata. Adapun manusia dinosaurus, mereka berbeda. Masing-masing dari mereka setidaknya bertipe 3 ke atas, tubuh mereka lebih kuat dari Yue Zong ketika dia baru saja menaklukkan ibu kota, setidaknya 3 kali lipat. Monster seperti itu akan mampu melepaskan teror di medan perang. Hanya bahan peledak, peluru kendali, meriam, dan peluru anti-tank yang dapat memberikan kerusakan pada mereka. Senjata ringan lainnya mungkin tidak efektif. Dalam hitungan napas, 20 anggota suku Nasar kehilangan nyawa mereka. Sisa rekan mereka tetap diam, menatap Yue Zong dengan ketakutan, tangan mereka mencengkeram senjata mereka dengan ketakutan. Punggung mereka dingin saat mereka menunggu perintah dari pemimpin mereka. Setiap orang biasa akan pingsan ketika mereka melihat teman atau rekan mereka sekarat, dan bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk bertarung, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Para anggota suku Nasar ini benar-benar tinggal di tempat mereka berada, membuktikan keinginan mereka. Pemimpin itu menyaksikan bawahannya mati dengan ekspresi cekung, bertanya dengan suara serak, "Siapa kalian?" "Saya Si Xiang Seng, komandan 100 orang dari suku Nasar." Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya Yue Zong. Kalian semua harus menyerah saja, saya dapat menganugerahkan hidup kepada kalian." Mata Si Xiang Seng berkilat liar, kata-kata yang hebat. "Suku burung Nasar kami memiliki lebih dari 1000 prajurit, dan kepala suku kami, Muto Genji yang agung memiliki kekuatan seperti prajurit dewa tipe 3. Kau mungkin kuat, tetapi kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kepala suku kami. Lebih baik kau menyerah. Selama kau bergabung dengan kami, makanan dan wanita akan tersedia. Berdasarkan kekuatanmu, bahkan memberimu sebuah desa bukanlah masalah." Prajurit dewa tipe 3 dianggap sebagai eksistensi yang kuat di antara manusia. Yue Zong juga baru berada di tahap tipe 3 ketika ia meninggalkan bumi. Saat itu, ia termasuk dalam salah satu eksistensi puncak di bumi. Di antara manusia, hanya 12 rasul yang bisa membuatnya sedikit pusing. Selain bakat-bakat mengerikan lainnya yang tersembunyi di tempat lain di dunia, ia pada dasarnya tak terkalahkan. Bahkan di dunia prasejarah ini, di mana manusia dinosaurus berkuasa, dalam masyarakat manusia, tampaknya prajurit dewa tipe 3 adalah eksistensi tertinggi. Karena kau tidak mau, kau bisa pergi ke neraka. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan dia melepaskan tembakan tanpa ampun, pelurunya menembus dahi para anggota suku Nasar, mengubah mereka menjadi mayat. Mata Si Xiang Seng memerah saat dia meraung, "Bunuh semuanya, bunuh dia, baru kita bisa hidup." 20 anggota suku Nasar yang seperti binatang buas meraung dan menyerangnya. Yue Zong memperhatikan mereka dengan dingin,
menyimpan senapan di cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan pedang gigi hitamnya, mengayunkannya dengan kuat. Para prajurit yang menyerangnya langsung teriris. Wilayah seluas 5 meter di sekitar Yue Zong tampak berubah menjadi penggiling daging. Selama ada yang masuk, mereka akan berubah menjadi daging dan darah. Ketika para prajurit suku Nasar melihat ini, mereka masih menyerang dengan kegilaan dan kebiadaban. Dalam sekejap, semua anggota suku Nasar, termasuk si Xiang Seng, berubah menjadi mayat. Yue Zong mengamati mayat-mayat itu, berpikir, orang-orang suku Nasar ini benar-benar ganas. Pasukan biasa pasti sudah lama runtuh saat menghadapi tekanan dari Yue Zong. Mereka mungkin menyerah atau melarikan diri. Namun, para prajurit suku Nasar ini benar-benar berjuang sampai akhir, bahkan ketika mereka tahu mereka bukan tandingannya. Musuh seperti itu jarang. Cao Seng keluar dari tawanan dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yue Zong, berkatmu, kami selamat. Izinkan aku mewakili desa untuk mengucapkan terima kasih. Yue Zong langsung bertanya, di mana markas suku Nasar? Yue Zong tidak bermaksud mengurung diri untuk bersenang-senang. Saat ini, dia perlu menghubungi semua kekuatan manusia. Cao Seng tidak terbukti memiliki banyak nilai, oleh karena itu, Yue Zong tidak ingin tinggal lama di desa ini. Cao Seng menjawab, suku burung Nasar adalah salah satu pasukan terbesar di pegunungan naga bandit ini. Lokasi pasti mereka tidak diketahui. Desa Sao kami hanya tinggal sendiri di sekitar tempat ini. Keberadaan suku burung Nasar diketahui oleh beberapa prajurit yang bergabung dengan kami. Saya hanya tahu mereka berada di suatu tempat kira-kira di sebelah barat kami. Cao Seng mencoba peruntungannya, Yue Zong, mengapa kamu tidak tinggal di desa kami? Jika kamu tinggal, kamu adalah prajurit terkuat, semua wanita tercantik bisa menjadi milikmu. Pertunjukan kekuatan Yue Zong sangat mengejutkan, setiap wanita menatapnya dengan heran dan takjub. Bahkan Cao Yun pun terdiam. Dia sekarang tahu bahwa dia tidak akan pernah sebanding dengan Yue Zong. Jika Yue Zong tetap tinggal, desa Cao mereka mungkin bisa berkembang menjadi faksi yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak keberatan. Yue Zong menolak, tidak tertarik. Melihat penolakan Yue Zong, Cao Seng kecewa, tetapi pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Dia sudah terbiasa dengan otoritasnya sebagai kepala suku dan tidak ingin seseorang menduduki posisi yang lebih tinggi. Keesokan paginya, Yue Zong berkemas dan membawa Cao Hua, Sun Lanlan, dan Han Qiong keluar. Di pintu masuk desa, seseorang yang tak terduga telah menunggu. Dia adalah Cao Yun. Ketika melihat Yue Zong mendekat, mata Cao Yun berbinar saat dia bergegas, Yue Zong, biarkan aku mengikutimu sebagai bawahanmu. Yue Zong terkejut, kenapa? Kupikir kau tidak menyukaiku. Cao Yun mencengkeram tombaknya erat-erat dan berbicara terus terang, benar. Aku membencimu karena kupikir aku lebih kuat, dan wanita cantik seperti Han Qiong seharusnya tidak mengikutimu. Aku tidak yakin, namun, sekarang aku tahu lebih baik, kau kuat. Lebih kuat dari siapapun yang pernah kulihat. Aku berharap untuk belajar darimu dan membangun sesuatu di sisimu, tidak terjebak di desa, hidup seperti orang biadab sepanjang hidupku. Yue Zong kemudian bertanya, bagaimana dengan wanita-wanitamu? Cao Yun menjawab dengan santai, aku telah menyerahkan mereka kepada teman-teman dan saudara-saudaraku, mereka akan menjaganya dengan baik. Melihat betapa acuhnya dia terhadap wanita-wanitanya, Sun Lanlan dan Han Qiong menatapnya dengan pandangan menghina. Hanya Cao Hua yang tidak terpengaruh, di dunia ini, para pria berburu, tingkat kematian mereka tinggi. Begitu mereka mati, demi bertahan hidup, para wanita mereka akan secara otomatis pindah ke pria lain. Adalah hal yang wajar bagi Cao Yun untuk menyerahkan para wanitanya. Nada bicara Yue Zong kemudian berubah dingin, tentu. Kau boleh mengikutiku, tetapi biar ku perjelas. Kau harus mematuhi semua perintahku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Cao Yun merasa hatinya menjadi dingin, tetapi dia tidak mundur, sebaliknya, menjawab, oke. Aku mengerti. Dengan itu, dia bergabung dengan kelompok Yue Zong, dan mereka berjalan ke arah barat. Saat kelompok mereka tiba di bagian hutan sekitar 7 atau 8 kilometer jauhnya, terdengar suara pembantaian yang menggema. Tunjukkan dukungan Anda. Nilai kualitas terjemahan. Pilih dengan Spirit Stone. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun.
If kunjungi patreon.com/kun untuk melihat tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. Ayo kita lihat. Ketika Yue Zong mendengar suara itu, dia segera berjalan menuju sumber keributan. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi, memperhatikan bahwa di dataran, ada sejumlah pria berpakaian kulit yang menghunus tombak mengelilingi sebuah desa. Ukuran desa itu lebih dari 2 kali lipat desa Sao. Selain itu, mereka memiliki pagar kayu dan bangunan dasar. Orang-orang di dalam desa memanfaatkan bangunan-bangunan ini untuk mempertahankan diri. Dengan demikian, pertempuran menjadi jauh lebih sengit. Pemimpin pria berpakaian kulit itu mengamati desa yang tampaknya tidak menyerah dan melambaikan tangannya sambil mengerutkan kening. Selusin prajurit lain di belakangnya menyerbu maju, masing-masing setinggi 2 meter, menghunus tulang binatang besar. Melihat penampilan mereka, desa itu langsung panik. Seorang pria berteriak keras ketika 6 pemanah maju dan melepaskan anak panah ke arah para prajurit itu. Ketika anak panah jatuh ke atas para prajurit itu, anak panah itu hanya memantul dari kulit binatang mutasi yang mereka kenakan, tidak melukai mereka sedikitpun. Para prajurit ini bagaikan tank yang pada dasarnya menghancurkan serangan tanpa henti terhadap mereka, menghantam pagar kayu. Di bawah serangan tanpa henti, gerbang desa akhirnya dihancurkan oleh kekuatan kasar para prajurit. Saat gerbang runtuh, para prajurit di luar yang menyerbu meraung dan menyerbu desa seperti serigala lapar. Tak lama kemudian, terdengar suara ratapan yang menyedihkan, napas terengah-engah, dan napas berat dari desa. Di dunia seperti ini di mana hukum dan masyarakat tidak ada, begitu sebuah desa diserang, penduduknya akan dibunuh, dirampok, atau dijarah. Hal-hal seperti itu sudah tidak dapat dihindari di bumi, belum lagi planet yang peradabannya masih terbelakang. Han Qiong melihat seorang gadis diseret keluar saat 7 atau 8 pria mengelilinginya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun dan berteriak, "Berhenti!" Salah satu dari mereka, yang mengenakan kulit harimau, berputar dan melihat kelompok Yue Zong. Dia dengan dingin memerintahkan, "Bunuh mereka berdua, dan bawa ketiga wanita itu ke sini." Kedelapan prajurit elit di sampingnya menyerang dengan tombak panjang mereka, kecepatan mereka 8 kali lipat dari orang normal. Yue Zong menatap mereka dengan dingin dan melangkah maju dengan ekspresi tanpa ekspresi. Ketiga prajurit itu baru saja mencapai Yue Zong ketika sebuah bilah pedang melintas. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka sudah teriris menjadi beberapa bagian, darah menyembur kemana-mana. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, keterkejutan tergambar di wajah kelima prajurit lainnya. Mereka goyah dan mundur tanpa sadar, gemetar di bawah pertunjukan kekuatan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat ahli yang begitu kuat. Dari sini, orang bisa tahu perbedaan antara para prajurit ini dan mereka yang berasal dari suku Nasar. Sebagai prajurit elit, mereka sebenarnya terhambat oleh rasa takut, sedangkan suku Nasar akan terus menyerang bahkan saat menghadapi kematian. Pria berkulit harimau itu juga memiliki ekspresi pucat saat dia mundur beberapa langkah. Yue Zong menyapu tatapan dingin dan menyalak, berlutut dan menyerah, atau mati. Salah satu prajurit tiba-tiba melambaikan tangannya, mengirimkan belati terbang ke arah Yue Zong. Peng! Saat dia bergerak, kepalanya meledak seperti semangka, mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Melihat ini, para prajurit lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Pria berkulit harimau itu menyalak, tangkap ketiga wanita itu. 20 prajurit elit yang menunggu di belakang segera beraksi, menyerang Han Qiong dan 2 gadis lainnya. Tubuh Shao Yun menjadi tegang saat dia melihat musuh yang mendekat, tangannya mencengkeram tombaknya erat-erat. Setiap prajurit tidak kalah kuat darinya. Menghadapi ke-20 dari mereka sekaligus adalah hal yang terlalu sulit. Yue Zong melirik mereka sekilas dan membalikkan tangannya, sebuah senapan serbu muncul. Ia kemudian menembak dengan liar ke arah sekelompok prajurit. Mereka bahkan belum melangkah beberapa langkah ketika masing-masing dahi mereka memiliki lubang peluru baru, saat mereka jatuh ke tanah. Melihat rekan-rekannya yang jatuh, satu elit tidak tahan lagi dan melarikan diri, hanya sedikit yang bisa menahan ancaman kematian. Ia baru saja berlari beberapa meter ketika ia juga jatuh, sebuah lubang peluru di bagian belakang kepalanya. Prajurit lainnya membeku, menatap senapan serbu di tangan Yue Zong dengan ketakutan dan keterkejutan.
Yue Zong menatap salah satu dari mereka, dan kaki prajurit itu langsung melemah saat ia berlutut, berteriak ketakutan, "Aku menyerah. Jangan bunuh aku menyerah." Dengan satu orang memimpin, sisanya segera mengikuti. Pria berkulit harimau itu menahan rasa takutnya saat Yue Zong berjalan mendekat, dan dia tergagap, "Aku Huangpu Liehuo. Saudaraku, jika kau telah mengarahkan pandanganmu ke desa ini, aku akan segera membawa orang-orangku pergi. Kali ini, kami telah menyinggungmu. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Izinkan aku memberikan sesuatu sebagai tanda ketulusanku." Yue Zong menjawab dengan dingin, "Menyerah, atau mati. Pilih." Huangpu Liehuo jatuh ke lantai, berteriak dengan sungguh-sungguh, "Aku menyerah. Ampuni nyawaku." Yue Zong menatapnya dengan dingin dan memerintahkan, "Pergi kumpulkan orang-orangmu. Hentikan semua omong kosong yang mereka lakukan dan kumpulkan semua penduduk desa juga." "Ya." Huangpu Liehuo menghela napas lega dalam hatinya, sebelum bergegas menuju desa. Di bawah gonggongan perintahnya, semua prajurit yang sedang asyik bersenang-senang berkumpul dengan kesal. Berbagai pria dan wanita di desa itu juga diusir, melihat ke arah mereka dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dengan lebih dari 100 bawahannya berkumpul, Huangpu Liehuo merasa pikirannya tenang, dan ia mulai memendam beberapa pikiran lagi. Ia melihat ke arah Yue Zong, hanya untuk menemukan Yue Zong menatapnya dengan senyum yang tampaknya bukan senyum. Hatinya hancur, dan pikiran ambisiusnya pun sirna. Ia datang dan melapor dengan patuh, "Pemimpin, pasukan serigala gila kita semua sudah berkumpul." Yue Zong menunjuk seorang pria kekar yang tubuhnya penuh luka dan bekas luka, berkata dengan sungguh-sungguh, "Kemarilah." Pria itu menatap Yue Zong sebelum berjalan mendekat dengan tenang. Yue Zong bertanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Simen Hui. Bekerjalah untukku, atau hiduplah sebagai budak tanpa martabat." Simen Hui berjuang, sebelum berkata dengan hormat, "Saya bersedia bekerja untuk Anda, Tuan." Meskipun dia tidak mau, dia memilih untuk menyerah. Yue Zong kemudian dengan cepat mengatur ulang kelompok yang tidak teratur ini. Dari pasukan serigala gila serta para pria desa yang sehat, Yue Zong menarik 50 pemuda untuk berada di bawah pimpinan Cao Yun. Dia kemudian mengumpulkan para pejuang terkuat dan mengatur mereka untuk menjadi kelompok yang dia pimpin secara pribadi. Huangpu Liehuo dan Simen Hui masing-masing adalah wakil komandan dari dua kelompok tersebut juga. Dengan pengaturan seperti itu, para prajurit dari pasukan serigala gila dan desa Simen hanya terlibat dalam pembantaian tetapi dipaksa untuk berbaur bersama. Meskipun masih ada kebencian, di bawah aura Yue Zong yang menyesakkan, mereka dengan patuh mengikuti perintahnya. "Huangpu Liehuo, seberapa banyak yang kau ketahui tentang suku burung Nasar?" Setelah menyatukan kedua pasukan, Yue Zong langsung mengadakan pertemuan dan melontarkan pertanyaan ini. Pasukan serigala gila Huangpu Liehuo sebenarnya adalah kelompok bandit pengembara. Mereka tidak memiliki tempat perkemahan tetap, dan cenderung berpindah-pindah. Mereka memburu hewan yang lebih kecil, dan ketika mereka menemukan kesempatan bagus untuk mengacak-acak desa, mereka akan melakukannya, menjual budak-budak mereka ke desa-desa lain. Karena sifat pengembara mereka, mereka berada dalam posisi untuk mengumpulkan informasi. Dia dengan cepat menjawab, "Suku burung Nasar adalah desa terkuat di sini, dan merupakan salah satu pasukan aliansi Matahari. Pasukan ini memiliki lebih dari 1.000 orang, masing-masing dari mereka ganas dan buas. Mereka adalah pasukan yang tidak bisa diganggu-gugat." Yue Zong terus bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aliansi Matahari. Kelompok macam apa itu?" Mata Huangpu Liehuo menyipit, mereka adalah salah satu dari 3 pemain utama di seluruh wilayah hijau. Ada 100 anggota aliansi, masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang kuat seperti suku burung Nasar. Pemimpin aliansi Matahari bahkan dikabarkan menjadi prajurit dewa tipe 4 dari legenda, namanya adalah Takehito Shinya. Dia, bersama dengan Ratu Badai Luo Qingqing dari Lembah Badai, Raja T-Rex Zheng Zhen, dan Raja Pterosaurus Dao Ge dikenal sebagai 4 hebat wilayah hijau. Seorang prajurit, dewa tipe 4 melampaui batas manusia dan dikenal sebagai ahli puncak. Di dunia ketiga ini, jumlah prajurit dewa tipe 4 dapat dihitung dengan jari. Kalau tidak akan ada hanya 6 prajurit dewa tipe 4 yang disegel di Temron. Yue Zong melanjutkan dengan sungguh-sungguh, "Aliansi Matahari ya. Aku ingin melihat seberapa kuat manusia ini." Suku burung Nasar terletak di sebuah lembah dengan pegunungan di 3 sisinya, hanya menyisakan 1 titik masuk.
Arah tunggal itu diperkuat oleh formasi batu besar sebagai tembok kota, dengan banyak prajurit yang berjaga. Huangpu Liehuo saat ini sedang berbaring tengkurap di hutan, mengamati tembok kota yang tingginya puluhan meter. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yue Zong dengan lemah lembut, "Ini markas besar suku burung Nasar, pemimpin, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Bukankah kita kekurangan tenaga?" Di dalam hutan, ada 100 prajurit lainnya. Mereka adalah bawahan yang baru saja dibawa Yue Zong di bawah sayapnya, dan saat mereka melihat tembok kota, hati mereka menjadi dingin. Mereka baru saja tunduk pada Yue Zong, tidak cukup mengenalnya. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan melewati tembok itu. "Tidak, kita sudah cukup. Tugasmu adalah berjaga di sini, dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Tunggu perintahku untuk masuk dan mengklaim semuanya. Aku akan menghancurkan pertahanan mereka." Setelah meninggalkan kalimat ini, dia berjalan santai menuju pangkalan itu sendiri. Karena memiliki kekuatan absolut, dia lebih suka menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka yang menghalangi jalannya. Huangpu Liehuo menatap Yue Zong dengan ekspresi terkejut, dia benar-benar akan masuk. Pada saat yang sama, matanya berkilat aneh. Sekarang Yue Zong telah pergi, inilah saat terbaik baginya untuk melarikan diri. Yue Zong baru saja menelan pasukan serigala gila dan desa Simen, sentimen para bawahannya belum tenang. Jika Huangpu Liehuo pergi sekarang, dia bisa membawa setengah pasukannya pergi dengan selamat. Saat dia memikirkan itu, dia melihat ke arah Sao Hua, Han Qiong, dan Sun Lanlan, hanya untuk menemukan sosok berjubah di samping mereka. Hatinya menjadi dingin. Ketika orang itu muncul, bagaimana dia muncul, Huangpu Liehuo tidak tahu. Tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia sangat berbahaya. Dia secara naluriah merasa bahwa jika dia melakukan langkah yang salah, sosok berjubah itu akan langsung membunuhnya. Simen Hui berada di tanah dan dia melihat Yue Zong berjalan menuju suku burung Nasar dengan napas tertahan. Siapa yang ada di sana? Para penjaga, di atas tembok memiliki penglihatan yang baik, menemukan Yue Zong dari jauh, dan menyalak keras. Yue Zong menatap mereka dan berkata dengan nada datar, "Aku Yue Zong, panggil pemimpinmu Muto Genji untuk menemuiku." Penjaga yang berteriak menjadi marah, "Berani sekali. Pemimpin kita bukanlah seseorang yang bisa dilihat oleh orang sepertimu. Karena kau berani menyinggung perasaannya, kau harus mengorbankan nyawamu untuk menebus dosamu." Tembakan anak panah. Para prajurit dengan cepat membidik dan melepaskan tembakan, saat puluhan anak panah melesat ke arah Yue Zong. Para prajurit suku burung Nasar memiliki atribut 8 kali lipat dari orang normal dan terbiasa memburu manusia dan binatang buas. Panahan mereka sangat efisien, dan anak panah mereka dapat mengenai sasarannya tanpa masalah. Yue Zong mengamati anak panah itu dengan santai dan melangkah ke samping, menyebabkan anak panah itu mengenai tanah. Sepertinya kata-kata tidak mempan dan karena kalian berani bertindak, kalian semua bisa mati. Dia mengeluarkan pedang gigi hitamnya dan dengan sekejap, dia melompati tembok setinggi lebih dari selusin meter. Dia mengayunkannya dan salah satu prajurit teriris menjadi tumpukan daging. Huangpu Liehuo menyaksikan ini dengan kaget, kuat sekali. Simen Hui memiliki pikiran yang sama, pria ini benar-benar menakutkan. Serangan musuh, serangan musuh. Di dalam markas suku burung Nasar, suara alarm dengan cepat berbunyi dan para prajurit dengan cepat menyerbu keluar dari kamar mereka dengan senjata mereka. Dari sebuah bangunan mewah di tengah suku, seorang pria setinggi 2 meter dengan kepala botak dan tubuh bagian atas telanjang duduk di atas sepotong kulit harimau, selusin wanita di sisinya. Alisnya berkerut ketika dia mendengar teriakan dan alarm, dan menendang seorang wanita ke samping, sebelum meraih pisau besar dan menyerbu keluar. Seorang lelaki kurus tapi rupawan berlari ke arahnya sambil berteriak, "Yang mulia, yang mulia." Lelaki itu berusaha keras untuk masuk. Ia telah menerobos masuk ke kota, tolong bertindak sekarang, yang mulia, dan bunuh lelaki itu. Muto Genji mencengkeram lelaki kurus itu dan membentak, "Oni Meichi. Katakan sekali lagi, ia hanya seorang lelaki." Oni Meichi menjadi linglung saat tubuhnya mulai gemetar, "Ya, ia hanya satu orang, ia hanya satu orang. Mati, mereka semua mati." Para prajurit yang mencoba menghentikannya sudah mati. Ia hantu, tolong, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, sampah, pergilah ke neraka. Muto Genji marah besar saat melihat pemandangan yang menyedihkan itu dan melemparkan Oni Meichi ke samping. Lelaki malang itu menghantam dinding,
berubah menjadi segumpal daging dan darah di bawah kekuatan yang sangat besar. Ketika puluhan wanita cantik melihat ini, mata mereka berkilat ketakutan, tidak berani mengatakan apapun. Muto Genji adalah pria yang kejam dan buas, semua orang tahu ini. Setiap hari, akan ada seorang wanita yang akan mati di bawah siksaannya. Namun, tidak ada yang berani membalas, karena konsekuensinya akan mengerikan. Setelah membunuh Oni Meichi dalam satu lemparan, Muto Genji meraih pedangnya dan keluar. Saat dia meninggalkan gubuk, Muto Genji melihat Yue Zong meraih seorang prajurit dari suku burung Nasar yang berjalan ke arahnya. Para prajurit lainnya semua berdiri di satu sisi, menonton dengan ketakutan. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, 3 prajurit menyerbu keluar dari kerumunan. Saat mereka mendekati Yue Zong, bilah pedang dingin menyala, dan tubuh mereka segera hancur berkeping-keping dalam hujan darah dan daging. Sial, dia kuat. Ketika dia melihat ini, tatapan Muto Genji menyempit, hatinya menjadi lebih waspada. Sekarang dia tahu di mana ada begitu banyak prajuritnya yang berdiri di dekatnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyerang. Muto Genji berteriak marah, "Apa-apaan kalian semua? Apa kalian masih prajurit suku Nasar? Dia hanya satu orang dan kalian semua begitu takut. Serang, datang dan bunuh dia. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kalian para pengecut. Bunuh, demi yang mulia, bunuh." Petik 2. Saat suara Muto Genji terdengar, semua prajurit itu melesat maju dengan kilatan ganas di mata mereka, meraung saat mereka menyerang Yue Zong. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, begitu mereka berada dalam jarak 5 meter dari Yue Zong, mereka akan diiris dan dipotong-potong. Dalam beberapa saat, puluhan anggota suku Nasar telah berubah menjadi mayat, tetapi belum ada yang mencapai Yue Zong. Dalam keadaan seperti itu, tekad para prajurit suku Nasar hancur, mata mereka berkilat putus asa. Jika Muto Genji tidak keluar untuk mempertahankan benteng, mereka pasti sudah lama runtuh dan berlutut untuk menyerah. Yue Zong menatap Muto Genji dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau pasti Muto Genji. Berlutut dan menyerah, atau mati." Muto Genji mengeluarkan bilah melengkung yang sering ia gunakan, terbuat dari cakar binatang mutasi tipe 3, dan membalas, "Siapa kau?" "Kursi ini adalah pemimpin suku burung Nasar dan anggota aliansi matahari, Muto Genji. Melawanku berarti melawan aliansi matahari. Bahkan jika kau kuat, kau tidak mungkin bisa melawan aliansi matahari. Omong kosongmu merajalela, mati saja." Alis Yue Zong melengkung saat ia melesat maju seperti anak panah, bila gigi hitamnya berayun keluar dalam lengkungan yang indah ke arah kepala Muto Genji. Muto Genji merasakan bahaya yang intens menyelimutinya dan tubuhnya menjadi tegang, semua ototnya menegang. Kecepatannya mencapai maksimum yang ia bisa dan ia mengangkat bilah melengkungnya dengan tergesa-gesa. Cahaya dingin dari bilah pedang itu menyala, dan ketika bilah pedang Muto Genji baru saja tiba di atas kepalanya, tubuhnya telah terbelah di bagian tengah, kedua bagiannya berterbangan berlawanan satu sama lain. Ketika para prajurit suku Nasar melihat keberadaan mereka yang seperti dewa, Muto Genji, terbelah menjadi 2, hati mereka hancur, semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Yue Zong kemudian menoleh untuk menatap lebih dari 200 anggota dan dengan dingin memerintahkan, berlutut untuk menyerah, atau mati. "Aku menyerah, aku menyerah." Petik 2. Seperti reaksi berantai, para prajurit suku Nasar yang telah bersumpah untuk tidak pernah menyerah kepada musuh sebelum berlutut. Yue Zong kemudian melambaikan tangannya, mengirimkan suar sinyal ke langit. Di luar, Huang Puliehua melihat suar itu dan matanya membelalak tak percaya, berdiri dengan gerakan cepat, dia berhasil. Dia benar-benar menaklukkan suku Nasar. Si Men Hui juga bergumam tak percaya, dia benar-benar berhasil. Satu orang menyerang suku burung Nasar. Menakutkan. Melihat suar itu, Huang Puliehua segera membawa orang-orang dan menyerbu ke markas suku burung Nasar. Di dalam, ada anggota suku burung Nasar yang berlutut dengan tangan di kepala, begitu pula bawahan lainnya yang meringkuk ketakutan. Ketika mereka melihat sekelompok orang asing memasuki markas, wajah mereka berubah menjadi ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Pikiran penerjemah, negara penerjemah, tunjukkan dukungan Anda. Beri nilai kualitas terjemahan. Pilih dengan batu kekuatan. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun.
If kunjungi patreon.com/kun untuk melihat tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk melihat musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk melihat hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. Huang Puliehuo, Simen Hui, dan Sao Yun dengan cepat memimpin pasukan mereka untuk menguasai seluruh lembah. Yue Zong mengamati dengan saksama, menyadari bahwa seluruh lembah itu luasnya sekitar 900 meter persegi, dengan gunung-gunung di tiga sisinya. Ada sungai jernih yang mengalir melalui kam, dan tanah yang subur berlimpah. Lebih dari 1.000 pelayan laki-laki ditugaskan untuk bekerja di ladang, menanam berbagai tanaman. Meskipun ada keributan besar di luar, mereka mati rasa terhadapnya, sebaliknya, mereka terus mengurus ladang. Perjuangan di dunia ini sangat kejam. Kebanyakan pemenang bahkan tidak akan mengampuni para budak. Jadi, bagi para budak ini, masa depan mereka suram. Bahkan ketika Yue Zong berjalan melewati mereka, mereka hanya menatapnya dengan tatapan kosong atau ketakutan, tidak tahu bagaimana masa depan mereka akan berjalan. Yue Zong menatap mereka, para budak yang telah disiksa dan kelaparan, hanya menyisakan kulit dan tulang. Dia tetap diam, berbalik kembali ke tengah pangkalan. Ketika dia kembali, dia melihat selusin prajurit desa Simen dikalahkan oleh seorang prajurit suku burung Nasar. Mereka terus menyerangnya, tetapi tidak ada yang sebanding dengannya. Lebih banyak prajurit bergegas mendekat. Yue Zong segera berteriak, "Berhenti!" Pemimpin, melihat Yue Zong muncul, semua prajurit segera berhenti. Postur dan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Wajah prajurit suku burung Nasar itu menjadi pucat, tetapi dia berdiri diam dan menatap lurus ke arahnya, sementara tubuhnya gemetar tak terkendali, bukti ketakutannya terhadap Yue Zong. Yue Zong bertanya, "Apa yang terjadi?" Seorang prajurit desa Simen dengan cepat melaporkan, "Pemimpin, anggota suku burung Nasar ini tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan melukai puluhan saudara kita." Yue Zong menatap prajurit suku burung Nasar itu. Prajurit itu berdiri tegak dan langsung berbicara dengan keras, "Pemimpin Yue Zong. Sebelumnya, Anda memberitahu kami, selama anggota suku burung Nasar kami menyerah, kami akan diperlakukan dengan adil. Beberapa orang ini tiba-tiba mulai memperkosa beberapa wanita kami. Kami sudah menyerah, tetapi orang itu memperkosa seorang wanita di depan kami. Saya tidak tahan lagi, itulah sebabnya saya pergi untuk memukulinya. Kekuatan Anda mutlak di sini, dan saya bukan tandingan Anda. Jika Anda ingin membunuh saya, katakan saja, dan saya akan bunuh diri. Namun, saya harap Anda dapat mengingat janji Anda." Yue Zong melirik ke arah prajurit desa Simen dan bertanya dengan dingin, apakah yang dikatakannya benar. Di bawah tatapan tajam itu, para prajurit desa Simen menundukkan kepala mereka. Salah satu dari mereka hendak menyangkalnya ketika suara dingin Yue Zong terdengar, "Saya akan sampaikan ini sampai tuntas, jika ada yang berani menyembunyikan kebenaran, maka mereka akan diperlakukan sama seperti mereka yang memperkosa, dipenggal sebagai hukuman." Mendengar itu, para prajurit desa Simen menjadi pucat, mulut mereka berkedut, dan terdiam. Prajurit yang telah memperkosa seorang wanita dari suku Nasar menjadi pucat dan ia segera berlutut di depan Yue Zong, "Pemimpin, ini salahku. Ini salahku. Jangan bunuh aku, kumohon. Karena aku bawahanmu, tolong beri aku kesempatan, jangan bunuh aku." Yue Zong menatapnya dengan dingin, dan membentak, "Apa perintahku sebelumnya, katakan saja." Prajurit itu menjadi pucat, setelah memasuki kam, mereka yang membantai orang-orang yang tidak bersalah akan dieksekusi. Mereka yang memperkosa wanita akan dieksekusi. Mereka yang menjarah atau mencuri akan dieksekusi. Yue Zong melanjutkan dengan dingin, "Karena kau telah mendengar perintah militerku, kau masih saja melanggar perintahku, kau benar-benar punya nyali." Prajurit itu merasakan keringat dingin di punggungnya saat ia terus bersujud karena takut. Yue Zong menatap prajurit suku Nasar, "Siapa namamu?" Prajurit itu menjawab, "Namaku Malei." Yue Zong terkekeh, "Tidak buruk. Aku mengagumi kepribadianmu, bagaimana kalau menjadi bawahan langsungku?" Malei segera berlutut dengan satu kaki, berseru dengan riang, "Aku bersedia melayani pemimpin." Suku Nasar telah dikalahkan, Malei tidak memiliki ikon untuk setia. Kekuatan Yue Zong juga membuatnya takjub. Mampu melayani seseorang seperti ini, dia jelas gembira. Adapun Yue Zong, dia membutuhkan seseorang seperti Malei di pasukannya. Dengan orang yang begitu saleh dalam organisasi barunya,
itu akan membantu perluasan dalam jangka panjang. Yue Zong kemudian menatap dingin ke arah prajurit desa Simen, seret dia ke alun-alun dan penggal kepalanya di depan publik. Umumkan konsekuensi dari menentang perintahku. Mereka yang berani menentang perintah akan dipenggal. Ya, pemimpin. Ma Lei menjawab dengan hormat, sebelum membawa prajurit yang menyinggung itu menjauh. Segera, prajurit itu dieksekusi di depan semua orang. Kematiannya menyebabkan gejolak di antara prajurit suku Nasar serta mereka yang masih ragu. Kebenaran yang dingin dan berdarah dari masalah ini adalah bahwa sangat penting bagi mereka untuk mengikuti perintah Yue Zong. Setelah menyelesaikan masalah ini, Yue Zong datang ke rumah mewah mendiang Muto Genji. Salam, Tuan. Sejumlah wanita berlutut di tanah dalam dua baris yang rapi, menyambut tuan baru mereka. Para wanita cantik ini hanyalah mainan dan piala bagi yang kuat, untuk menjalani kehidupan yang layak. Mereka harus mendapatkan bantuan dari tuan baru mereka, jika tidak, nasib mereka akan menyedihkan. Tepat pada saat ini, teriakan panik Han Qiong terdengar, "Kiki. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kiki." Yue Zong mengikuti suara itu dan muncul di samping Han Qiong. Di depannya, ada seorang wanita muda telanjang, yang kaki dan tangannya telah dipotong. Han Qiong menangis tak terkendali dan gemetar saat dia memeluknya. Sun Lanlan juga berdiri di sampingnya, tubuhnya gemetar karena marah dan takut pada saat yang sama. Di dalam ruangan itu, ada banyak wanita muda cantik yang tangan dan kakinya diamputasi. Mereka semua ditempatkan seperti piala di dalam ruangan, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan atau mati rasa. Kiki tampak gelisah saat dia berteriak, "Qiong Qiong. Apakah itu kamu? Aku sangat menyesalinya. Aku sangat menyesalinya. Tangan dan kakiku dipotong oleh guru. Maafkan aku guru, aku akan patuh, aku akan mendengarkanmu, tolong jangan potong tanganku, jangan potong tanganku." Han Qiong berteriak dengan marah saat dia memeluk Kiki yang bau di lengannya, "Sampah. Bajingan sampah, binatang." Sudah cukup banyak yang bisa dikatakan tentang spesies asing seperti manusia dino, tetapi Han Qiong tidak pernah menyangka manusia akan begitu kejam terhadap jenisnya sendiri. Ia dipenuhi dengan amarah yang hebat dan niat membunuh terhadap Muto Genji. Sun Lanlan menatap Kiki yang tak berlengan, sambil bersorak dalam hati, "Untunglah aku mengikuti Yue Zong, jika aku menjadi seperti ini, aku lebih baik mati." Kiki yang lumpuh mendapatkan kembali kejernihannya, saat ia melihat sahabatnya memeluknya, dan ia terisak, "Qiong Qiong, aku sangat menyesalinya. Seharusnya aku mengikuti kalian, aku ingin menari, aku tidak bisa menari lagi." Saat itu, dari anggota girl group yang masih hidup, dua orang telah memilih untuk melarikan diri ke hutan, salah satunya adalah Kiki yang anggota tubuhnya dipotong dan diubah menjadi ornamen dekoratif. Han Qiong memeluk Kiki dan bertanya, "Di mana An-An? Di mana dia sekarang?" Kiki menampakkan ekspresi ketakutan, bergumam dalam keadaan setengah waras, "An-An. An-An sudah mati. Dia membuat marah Tuan dan dimakan olehnya." "Tidak, Tuan. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan baik-baik saja. Aku akan menjadi ember. Aku akan baik-baik saja. Aku akan mendengarkan." Yue Zong menghela napas ketika dia melihat ini dan berbalik untuk meninggalkan ruangan yang memuakkan ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan, benar-benar menjalani kehidupan yang keras di dunia yang kejam ini. Sun Lanlan juga tidak tahan lagi dan mengikuti di belakang. Hanya dengan mengikuti Yue Zong dia bisa merasa aman. Melihat keadaan orang-orang di ruangan itu, dia benar-benar bingung di dunia yang kejam ini. Lanling menyapa Tuan. Yue Zong baru saja memasuki ruang tamu, ketika seorang wanita dengan tinggi sekitar 1,62 meter, kulitnya seputih salju, dengan rambut lebat melangkah maju. Dia mengenakan gaun putih polos, sikapnya murni dan menawan. Dia menyapa Yue Zong, diapit oleh 4 gadis lainnya. Gadis yang cantik sekali. Sun Lanlan tercengang oleh kemunculan tiba-tiba wanita cantik ini, dan matanya berkilat iri. Meskipun dia tahu bahwa dirinya sendiri adalah gadis yang manis dan cantik, dibandingkan dengan wanita cantik di depannya ini, selain ukuran dadanya yang mengesankan, dia merasa rendah diri dalam segala hal. Yue Zong juga sedikit terkejut. Lanling setara dengan Qi Qinger, wanita cantik seperti itu, yang jarang dia temui. "Bangun." Ya, mendengar kata-katanya, Lanling berdiri dan menilai tuannya ini. Tepat pada saat ini, Han Qiong keluar dari ruangan yang mengerikan itu, matanya merah. Dia menghampiri Yue Zong dan menatapnya lurus. "Yue Zong,
aku ingin mendapatkan kekuatan. Aku ingin menjadi lebih kuat, menjadi ahli yang sebenarnya. Tolong bantu aku. Aku bersedia menukar semua milikku untuk mendapatkan kekuatan yang dapat kamu berikan. Aku tahu kamu memilikinya. Tolong jangan tolak aku. Yue Zong menatapnya, sedikit mengernyit, apakah kau sudah memikirkannya? Bahkan jika kau tidak memiliki kekuatan, sebagai teman, aku masih bisa menjamin keselamatanmu. Selama aku belum mati, aku bisa membantumu menjalani hidup yang aman. Aku tahu, ekspresi Han Qiong tegas, saat dia membungkuk dalam-dalam, tapi aku tahu bahwa bahkan jika aku hidup dengan aman di bawah perlindunganmu, aku tidak akan pernah bahagia. Aku ingin melindungi orang-orang yang aku cintai, aku ingin menghentikan kekerasan yang kejam ini. Tanpa kekuatan, aku tidak dapat melakukan semua itu. Dalam waktu yang singkat ini, aku telah menyadari betapa tidak berdayanya aku. Aku butuh kekuatan, tolong berikan itu padaku, kumohon. Yue Zong membalikkan tangannya, saat cairan evolusi muncul di tangannya, baiklah. Karena kau sudah memutuskan, minumlah ini. Setelah demam selama 1 malam, kau akan mendapatkan kekuatan yang kau cari. Namun, kau akan dikerahkan ke medan perang. Jika kau setuju, tunjukkan tekadmu padaku. Han Qiong meraih cairan itu, membungkuk pada Yue Zong, sebelum pergi, ya. Lan Ling, Sun Lanlan, dan para wanita lainnya menatap Han Qiong dengan rasa iri, sedikit hasrat di mata mereka. Setelah mengonsumsi ramuan itu, potensi Han Qiong meledak keluar, bangkit sebagai evolver atribut ganda kekuatan dan kelincahan. Pada saat yang sama, ia mempelajari keterampilan kecepatan ilahi tingkat kedua, menjadi ahli yang kuat. Yue Zong kemudian menyibukkan dirinya pada hari-hari berikutnya dengan memberikan Ma Lei dan Han Qiong wewenang dan tanggung jawab, memimpin 2 pasukan dari 200 prajurit suku burung Nasar elit. Pada saat yang sama, ia menarik 500 prajurit lainnya ke dalam pengawasan langsungnya. Ada lebih dari 1.000 prajurit elit dan 4.000 prajurit biasa dari suku Nasar. Adapun para budak, ada sekitar 10.000 pria dan wanita bersama-sama. Pada saat yang sama, ada cukup ransum yang disimpan untuk memberi makan 50.000 orang selama setahun penuh. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan makanan untuk saat ini. Yue Zong tidak membunuh para budak, sebaliknya, ia memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ia memperluas sumber perekrutannya kepada mereka, selama para budak ini mendapatkan cukup kontribusi, mereka akan menjadi prajurit sejati. Ketika para budak yang awalnya putus asa melihat kesempatan ini, semua orang menjadi bersemangat, melangkah maju untuk mendaftar. Pada akhirnya, Yue Zong berhasil merekrut 1.000 pria berbadan sehat lainnya di antara para budak, sementara 3 wanita menjadi petugas medis. Ketika ia membangun beberapa bentuk pemerintahan, Yue Zong menemukan bakat, dan itu adalah yang tampaknya tidak berbahaya, tanpa otak tetapi payudara, dan telah menjadi beban selama sebagian besar perjalanan, Sun Lanlan. Keluarganya berkecimpung di dunia politik, dan orang tua serta kakak laki-lakinya adalah pejabat pemerintah. Dia dibesarkan dan dididik sebagai politisi juga. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan mereka yang bekerja di pemerintahan, dalam peradaban terbelakang ini, didikan yang diterimanya memberinya keunggulan dibandingkan yang lain. Selain Yue Zong, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Karena dia menemukan bakatnya di bidang ini, setelah membentuk kabinet, dia menyerahkan semua masalah pemerintahan kepadanya. Melalui berbagai tantangan dan pertempuran, Yue Zong mungkin tidak kuat dalam bidang pemerintahan dan politik dibandingkan dengan para profesional, tetapi pengalamannya membuatnya lebih unggul dari Sun Lanlan. Namun, dia masih yang terbaik dalam pertempuran, jadi, dia lebih suka dia menangani masalah seperti itu. Jika Yue Zong memutuskan untuk mengambil alih semuanya sendiri, maka sistem di dalam suku burung Nasar saja akan melumpuhkan rencananya. Setelah mengocok dan mengguncang mereka, Yue Zong dengan cepat mengumpulkan pasukan untuk melancarkan serangan terhadap anggota aliansi matahari di sekitarnya. Suku Raptor adalah salah satu anggota aliansi matahari yang paling dekat dengan suku burung Nasar, dengan lebih dari 600 prajurit elit, 2.000 penduduk desa biasa, 6.000 budak, dan dianggap sebagai salah satu tiran di daerah tersebut. Pemimpin Qianlong adalah prajurit Dewa Tipe 3, dengan Velociraptor Tipe 3 sebagai tunggangannya, bahkan Muto Genji akan waspada terhadap kekuatannya. Tepat saat Qianlong sedang minum dengan beberapa ajudannya yang terpercaya di dalam gubuk batu, suara alarm yang memekakkan telinga terdengar di seluruh kamp.
Seorang prajurit berlari tergesa-gesa masuk, berseru dengan panik, "Pemimpin! Keadaan buruk, ada musuh. Musuh menyerang." Qianlong mengerutkan kening dan membentak, "Apa yang membuatmu panik? Bicaralah pelan-pelan. Ada berapa banyak dari mereka?" Prajurit itu menjawab dengan ketakutan, "Satu. Hanya satu. Dia telah menghancurkan gerbang dan menyerbu ke perkemahan kita. Lebih dari 30 pasukan Velociraptor kita telah terbunuh." Pasukan Velociraptor terdiri dari prajurit elit dari suku Velociraptor. Setiap prajurit memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 2. Saat mereka mendengar bahwa 30 prajurit elit ini telah terbunuh, mereka yang ada di perjamuan menjadi pucat. Qianlong meraih bilah lengkungnya, matanya berkilat tajam, "Bersiaplah untuk pertempuran. Ayo pergi dan renggut nyawa bajingan ini." Prajurit lainnya segera mengambil senjata mereka. "Tidak perlu, aku sudah di sini." Suara itu baru saja bergema, dan Yue Zong telah melangkah masuk ke dalam rumah, tangannya memegang pedang gigi hitamnya. Qianlong berputar untuk melihat Yue Zong, pupil matanya menyempit, "Siapa kamu?" Yue Zong menatapnya dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Aku Yue Zong, pria yang telah menyerang suku Velociraptormu. Kau punya dua pilihan, berlutut dan menyerah, atau mati." Seorang wanita yang berdiri di dekatnya tampak kehilangan ekspresi ketika tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi buas saat dia mencabut belati dan menusukkannya ke jantung Yue Zong dengan ganas. Yue Zong bahkan tidak melirik wanita itu, menebas dengan pedang gigi hitamnya, dan kepalanya melayang di udara. Mayatnya yang tanpa kepala terhuyung ke depan sebelum jatuh ke tanah, darah menyembur kemana-mana. Serangan Yue Zong cepat dan bersih, menyebabkan ekspresi semua orang menjadi jelek. Wanita cantik itu adalah Black Widow yang terkenal di antara suku Velociraptor, dengan kekuatan puncak prajurit ilahi tipe 2. Dia bahkan telah membunuh dua prajurit ilahi tipe 3 sebelumnya. Ahli seperti itu dibantai dengan santai oleh Yue Zong ini, menyebabkan mereka merasa seperti seember air es telah dituangkan ke atas mereka. Jika mereka menyerang, mereka tidak akan bernasib lebih baik. Pupil mata Qianlong menyempit saat dia bertanya, "Kau prajurit ilahi tipe 4. Yue Zong menatapnya dengan pandangan merendahkan dan bertanya, "Benar. Menyerah, atau mati?" Qianlong berlutut dan berbicara dengan getir, "Aku menyerah. Prajurit ilahi tipe 4 bukanlah seseorang yang dapat kami lawan. Kami memohon rahmat dan belas kasihan Anda. Aku bersedia menyerahkan seluruh suku Velociraptor kepada Anda, Tuan." Prajurit ilahi tipe 4 adalah eksistensi yang melampaui batas manusia. Banyak dari mereka dapat menggunakan tubuh daging mereka untuk menghancurkan mesin dan dengan waktu yang cukup, satu saja dapat memusnahkan seluruh suku Velociraptor. Bahkan seorang prajurit Dewa tipe 4 awal membutuhkan setidaknya 10 prajurit Dewa tipe 3 dengan fisik atau kemampuan luar biasa untuk melawannya. Di antara seluruh suku Velociraptor, hanya Qianlong yang seperti itu. Selain Velociraptor tipe 3 miliknya, itu masih belum cukup untuk menghadapi Yue Zong. Untuk melawan satu, suku seperti itu harus bergantung pada senjata berteknologi maju. Namun, dalam peradaban yang terbelakang seperti itu jelas mustahil. Ketika Qianlong menyerah, seluruh suku Velociraptor jatuh ke tangan Yue Zong dengan mudah. Ketika Yue Zong menaklukkan suku itu, dia dengan cepat mengerahkan orang untuk mengangkut sumber daya dan tawanan ke lembah suku burung nasar, sementara dia melanjutkan serangannya terhadap suku-suku di sekitarnya. Han Qiong, Shao Yun, Huang Puliehuo, Simen Hui dan Malei akan menunggu Yue Zong untuk membantai para pemimpin suku-suku ini, atau meyakinkan mereka untuk menyerah dengan paksa, sebelum memimpin bawahan mereka untuk membersihkan dan menjaga ketertiban, sambil mengangkut manusia dan sumber daya ke lembah. Dengan pendekatan agresif seperti itu, jumlah orang di lembah suku burung nasar segera tumbuh pesat, mencapai lebih dari 50.000 dalam waktu setengah bulan. Anggota aliansi matahari yang lain tersapu bersih, mereka menyerah atau dibasmi seluruhnya. Setelah mencapai populasi 50.000, Yue Zong menghentikan kegiatan ekspansinya dan memulai pelatihan intensif pasukannya sambil mengonsolidasikan pemerintahannya. Pasukannya berantakan, dengan budak yang jumlahnya setengah dari jumlah total. Faksi-faksi yang ditaklukkannya membentuk separuh lainnya, tempat ikan dan naga bercampur. Kekuatan tempur dan kesetiaan menjadi masalah. Jika pasukan tidak dilatih dengan baik, saat ada tanda-tanda masalah, mereka akan cepat hancur. Jadi, Yue Zong hanya bisa memaksakan pelatihan untuk meningkatkan disiplin dan kekuatan tempur mereka. Di pihak pemerintah,
Sun Lanlan juga telah membuat sistem untuk para budak yang tidak mau bekerja, yang memungkinkan mereka menyerahkan beban kerja mereka dengan imbalan poin prestasi. Begitu poin mereka mencukupi, mereka dapat menukarnya dengan kebebasan mereka. Saat inisiatif semacam itu diumumkan, etos kerja dan moral para budak meningkat pesat. Pada saat yang sama, perlakuan mereka menjadi lebih baik, dan mata mereka dipenuhi harapan sekali lagi. Dalam kondisi seperti itu, berbagai bangunan dan benteng dibangun dengan cepat di dalam lembah burung Nasar, menyebabkan munculnya semacam kota. Dengan tindakan seperti itu, Yue Zong memperoleh persetujuan dan dukungan dari banyak budak. Pada saat yang sama, kemenangan yang tak terhitung jumlahnya juga menyebabkan prestisenya meningkat di mata bawahannya. Campuran yang kacau dari berbagai anggota suku di antara para prajuritnya juga mencegah siapapun untuk memiliki ide-ide aneh. Setidaknya, sebelum Yue Zong jatuh, tidak ada yang berani memunculkan pikiran untuk memberontak, sebaliknya, mengikuti perintahnya dengan patuh. Yue Zong tahu bahwa cara seperti itu hanya akan menimbulkan sedikit ketidakbahagiaan dan keengganan untuk berkembang biak, tetapi dia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Tindakan Yue Zong di suku burung Nasar terlalu besar dan mengguncang bumi. Tak lama kemudian, dia menerima undangan desa Greatwood adalah sebuah tempat kecil sekitar 20 km jauhnya dari lembah Velociraptor. Desa itu berada di lokasi yang optimal dalam hal transportasi, sehingga itu adalah daerah yang sering diperebutkan. Di pintu masuk desa, ada perjamuan yang diadakan, saat seorang pemuda tampan duduk dengan tenang dan menikmati anggurnya, ditemani oleh dua baris wanita cantik. Yue Zong keluar perlahan dari hutan, berjalan langsung ke meja dan duduk. Pria tampan dengan sikap yang sopan itu berdiri dan membungkuk kepada Yue Zong, "Kamu benar-benar datang." "Hai, saya salah satu wakil pemimpin aliansi Matahari, Nishigakete. Saya senang akhirnya bertemu denganmu, Yue Zong. Untuk apa kamu mengundangku ke sini?" Nishigakete mengangkat kepalanya dan duduk, sebelum tersenyum, "Yue Zong, aliansi Matahari kami berharap kamu dapat bergabung dengan kami, dan menjadi bagian dari kami. Dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 4, selama kamu bergabung dengan kami, kamu pasti bisa menjadi wakil kepala. Kekuasaan dan wanita akan berlimpah." Aliansi Matahari belum bertindak karena mereka ingin menguji dan menyelidiki sendiri kekuatan sejati Yue Zong. Bagaimanapun, seseorang yang mampu menaklukkan begitu banyak faksi dalam waktu yang singkat dan membesarkan faksi yang kuat miliknya sendiri jelas bukan orang sembarangan. Jika Yue Zong tidak berevolusi ke puncak alam tipe 4, dia tidak mungkin menaklukkan lebih dari 1000 prajurit dengan mudah, memaksa banyak faksi untuk hidup bersama. Prajurit ilahi tipe 4 benar-benar eksistensi puncak di antara manusia, bahkan di dunia ketiga ini di mana para ahli berlimpah. Aliansi Matahari tidak punya pilihan selain melangkah hati-hati. Yue Zong menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tertarik untuk bergabung dengan aliansimu. Namun, aku sangat tertarik dengan teknologi apapun yang mungkin kamu miliki. Jika kamu dapat menyediakannya untukku, aku akan membayar dengan jumlah yang cukup. Di planet ini, di mana terdapat hutan yang tak terhitung jumlahnya, hewan prasejarah, dan binatang mutasi, kemungkinan besar dunia telah mengalami kiamatnya sekali. Setelah itu, manusia telah jatuh dari rantai makanan, dan manusia dino bangkit untuk mendominasi daratan, sementara klan laut bangkit untuk mendominasi lautan, berubah menjadi dua kekuatan yang bersaing untuk menguasai. Setelah kiamat, peradaban manusia menurun dengan cepat, dan mereka yang tidak memiliki pendidikan yang memadai tidak dapat melakukan matematika yang paling sederhana sekalipun. Namun, masih ada orang-orang yang memiliki beberapa teknologi dunia sebelum keruntuhan umat manusia, yang memungkinkan mereka untuk berdiri setara dengan manusia dino dan klan laut juga. Manusia lebih lemah dalam hal fisik, tanpa teknologi canggih, mereka pasti sudah lama dimusnahkan. Di bumi, jika bukan karena senjata api dan persenjataan berat, satu gerombolan sejuta zombie dapat dengan mudah memusnahkan semua perlawanan manusia. Orang-orang dino jelas sedikit lebih kuat daripada klan Sein, dan karena manusia di dunia ini dapat melawan mereka begitu lama, teknologi yang mereka miliki pasti luar biasa. Setelah mengalahkan suku burung Nasar, Malay telah mengungkapkan beberapa informasi kepada Yue Zong. Itulah alasan utama mengapa dia berkeliling untuk menaklukkan faksi-faksi. Sangat disayangkan bahwa teknologi seperti itu menimbulkan terlalu banyak ancaman, oleh karena itu, hanya aliansi Matahari yang memilikinya. Pupil mata Nishigakete mengecil, tetapi dia masih tersenyum,
teknologi prasejarah ya. Kau benar-benar tahu cara bercanda. Barang-barang berharga seperti itu, apa yang akan kau gunakan untuk menukarnya? Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, inti binatang mutasi tipe 4. Inti binatang mutasi tipe 4. Nishigakete segera duduk, jelas terguncang oleh kata-kata itu. Binatang mutasi lebih kuat daripada manusia di alam yang sama. Jika binatang mutasi tipe 4 bertarung dengan manusia tipe 4, ada kemungkinan 80% bahwa manusia itu akan mati atau terpaksa melarikan diri. Hanya 20% dari waktu manusia dapat berhasil membunuh binatang mutasi tipe 4. Di dunia ini, binatang mutasi tipe 4 merajalela, tetapi hanya sedikit manusia yang memiliki inti tipe 4. Setiap dari mereka sangat berharga, dan yang terpenting adalah bahwa mereka adalah sumber energi dari teknologi prasejarah. Dari teknologi di dunia ketiga ini, hampir semuanya membutuhkan inti binatang mutasi untuk mengaktifkannya. Satu inti tipe 4 dapat mendukung senjata yang kuat. Nishigakete memaksakan senyum pada akhirnya dan membalas tawaran Yue Zong. Yue Zong, aliansi matahari kita bersedia menggunakan 3 wanita cantik yang benar-benar menakjubkan, 500 perawan cantik, dan 20.000 budak sebagai ganti inti tipe 4 itu. Bagaimana menurutmu? Aku dapat menjaminmu, ketiga wanita cantik itu sangat didambakan, lebih dari 10 kali lebih menarik daripada wanita-wanita di sisiku saat ini. Kamu pasti akan mencintai mereka. Tingkat kematian laki-laki tinggi di dunia ini, menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal gender. Namun, wanita cantik masih diperdagangkan sebagai komoditas, dan di dalam berbagai faksi, masih banyak pria yang bernafsu. Lebih jauh lagi, pria masih memegang kendali, hanya beberapa faksi yang dikendalikan oleh wanita. Yue Zong tertawa acuh tak acuh dan berdiri untuk pergi. Aku tidak tertarik pada mereka. Lupakan saja. Kurasa lembah badai mungkin lebih tertarik pada inti tipe 4 milikku. Wajah Nishikagete berubah saat dia berseru, tunggu. Yue Zong, tolong beri aku waktu seminggu. Biarkan aku melaporkan ini kepada kepala suku, aku pasti akan memberimu jawaban dalam seminggu. Wanita-wanita ini adalah hadiah untukmu, setiap dari mereka telah dilatih. Mereka semua juga perawan dan dapat memenuhi setiap perintahmu. Semoga kau menyukai mereka. Faksi terkuat di wilayah hijau adalah aliansi matahari, lembah badai, dan gunung Pterosaurus. Ketiga kelompok itu menjaga keseimbangan satu sama lain, dengan prajurit ilahi tipe 4 di barisan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki senjata dan teknologi mereka sendiri. Tidak ada satu pihak pun yang berani menyerang pihak lain. Jika lembah badai atau gunung Pterosaurus mendapatkan nukleus tipe 4, maka keseimbangan akan hancur. Yue Zong melirik para wanita itu dan tertawa, baiklah baiklah. Karena hadiah ini layak, aku akan memberimu waktu 2 hari untuk mempertimbangkan. Selama itu, aku tidak akan pergi mencari audiensi dengan 2 faksi lainnya. Nishigakete berusaha keras untuk mempertahankan senyum, bukankah 2 hari terlalu singkat? Bagaimana dengan 3? Wajah Yue Zong berubah kaku dan dia membalas dengan dingin, jika kamu tidak mau, lupakan saja. Nishigakete terus tersenyum dan menjawab, baiklah, 2 hari saja. Aku harap kita bisa berteman. Ayo pergi. Yue Zong berbalik dan menuju hutan. Para wanita di belakang membungkuk sekali ke arah Nishigakete sebelum mengikuti Yue Zong. Di luar sana, di mana binatang buas dan serangga mutasi ada di mana-mana, jika para wanita ini tertangkap sendiri, mereka pasti akan mati. Mereka telah dilatih untuk mengikuti keinginan tuan mereka terlepas dari kepribadian mereka, jadi, mereka hanya bisa mengikuti di belakang Yue Zong. Setelah Yue Zong pergi, Nishigakete yang tersenyum berubah cemberut, dan dia memasuki desa, dengan cepat menaiki velociraptornya dan berlari kencang menuju kejauhan. Di tengah hutan yang rimbun, ada pegunungan yang sangat besar. Di sudut, ada sebuah lembah kecil yang hanya dapat diakses melalui sebuah terowongan kecil. Lembah ini 20 kali lebih besar dari wilayah suku burung Nasar. Sejumlah bangunan batu megah berdiri tegak, membentuk kota yang semarak. Pada saat yang sama, arsitekturnya sangat indah dan elok, jelas merupakan hasil karya seorang ahli. Bahkan di bumi, sulit untuk membandingkannya. Di pusat kota, bangunannya berbeda, terbuat dari bahan seperti batu giok putih, memberikan kesan yang lebih gemilang padanya. Seluruh wilayah ini membentuk kota bagian dalam. Di atas panggung istana, seorang pria dengan tinggi sekitar 2 meter,
otot-otot menonjol, dan mahkota di kepalanya, duduk di singgasana emas yang besar. Di bawahnya, ada dua baris pria berseragam hitam. Pada saat itu, Nishigakete sedang berlutut di tanah, melaporkan semuanya kepada pria yang duduk di singgasana. Dia adalah kepala aliansi matahari, prajurit ilahi tipe 4 Takahiko Shinya. Takahiko Shinya merenungkan laporan itu sejenak, sebelum bertanya dengan tegas, inti atom tipe 4. Berapa banyak yang dia miliki? Nishigakete menjawab dengan hormat, kepala, dia tidak menyebutkannya. Namun, berdasarkan dugaan bawahan Anda, dia harus memiliki setidaknya 5, jika tidak, dia tidak akan mengusulkan pertukaran seperti itu. Dia bukan orang bodoh, dan dia harus tahu nilai inti atom tipe 4. Binatang mutasi tipe 4 memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dengan kemampuan bawaan yang aneh dan fisik yang mengerikan. Bahkan prajurit ilahi tipe 5 tidak mampu meremehkan mereka. Jika prajurit ilahi tipe 5 ceroboh, dia bahkan bisa terbunuh. Hal ini membuat nukleus tipe 4 semakin berharga. Mata Takahiko Shinya berbinar dingin saat dia memerintahkan, bagus. Karena dia menginginkan teknologi kita, biarkan dia merasakan kekuatan teknologi itu. Kisame Shinji, bawa 100 prajurit matahari untuk menghabisi Yue Zong ini, dan dapatkan nukleus tipe 4 itu. Seorang pria kekar dengan beberapa bekas luka di wajahnya melangkah maju, berlutut dan menjawab dengan keras, ya. Ketua, aku akan memastikan untuk mengambil kepalanya dan memberikannya kepadamu. Lembah Burung Nasar, di dalam hutan, di tengah keheningan, 100 prajurit berbaju zirah putih, menghunus tombak perang putih mengikuti pimpinan seorang jenderal berbaju zirah perak. Serang kota, dapatkan kepala Yue Zong, kalian bebas melakukan apapun yang kalian inginkan selama seminggu. Pemimpin yang mengenakan baju zirah perak dan memegang kapak perang besar adalah Kisame Shinji, yang ditugaskan oleh Takahiko Shinya untuk misi ini. Dia menunjuk ke dinding dan berteriak, bunuh, bunuh, petik 2 petik 2. Mendengar kata-katanya, 100 prajurit itu langsung memancarkan aura haus darah. Saat mereka semua bersemangat dan menyerbu menuruni bukit, semangat juang mereka terpacu hingga ekstrim. Periode bebas 1 minggu berarti bahwa setelah mereka menaklukkan kota, mereka dapat menjarah dan memperkosa tanpa hukuman apapun. Hadiah, seperti itu sangat efektif dalam meningkatkan moral, menyebabkan mereka semua sangat termotivasi. Serangan musuh, serangan musuh. Saat 100 prajurit bersenjata tombak muncul, para prajurit yang berpatroli di atas tembok kota menemukan mereka dan membunyikan alarm. 8 prajurit memasang busur dan menembak ke bawah. 8 anak panah melesat ke arah prajurit berbaju besi putih, muncul di depan mereka dalam sekejap. 8 prajurit yang menjadi sasaran menusuk dengan tombak mereka, menjatuhkan anak panah. Anak panah terus menghujani prajurit di bawah, tetapi mereka ditangkis dengan mudah. Dalam beberapa tarikan napas, para prajurit di bawah pimpinan Kisame Shinji telah mencapai tembok kota. Dia meraung keras, suaranya terdengar di seluruh kamp, kami adalah prajurit matahari yang dikerahkan di sini untuk menangkap Yue Zong. Mereka yang termasuk dalam aliansi matahari, selama kalian kembali kepada kami akan melupakan pelanggaran masa lalu kalian. Mereka yang berani melawan akan segera dihukum mati. Petik 2, itu aliansi matahari. Para prajurit matahari, mereka adalah prajurit terkuat dari aliansi matahari. Hebat, para prajurit matahari ada di sini. Yue Zong akan binasa. Petik 2 petik 2. Mendengar suara Kisame Shinji, banyak orang dengan agenda tersembunyi atau ketidakpuasan segera bersukacita. Qianlong menghunus pedangnya dan membunuh seorang prajurit desa Simen, sambil berteriak keras, sudah waktunya untuk memberontak. Suku Velociraptor kita akan memberontak. Semua saudara, ikuti aku, saatnya untuk membunuh bajingan Yue Zong. Pemberontak, suku Velociraptor telah memberontak, suku harimau ganas kita juga memberontak. Petik 2 petik 2. Setelah banyak teriakan marah, berbagai pendatang baru yang ambisius mulai memimpin pasukan mereka dan kekacauan pecah di dalam tembok kota. Karena Yue Zong telah dengan paksa menaklukkan suku-suku ini, dan waktunya terlalu singkat baginya untuk memberi dampak pada mereka. Saat Sun Warriors muncul, para pemimpin ini memanfaatkan kesempatan untuk memberontak. Aliansi Matahari mengandalkan fakta ini, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengirim 100 pasukan elit mereka untuk menyerang kota. Yue Zong menyaksikan ini dengan pandangan meremehkan, sambil terkekeh pelan, sepertinya aku masih tidak populer. Malei,
Tidakkah kau akan memimpin suku burung Nasar untuk melawanku? Ma Lei membungkuk dan berbicara dengan sungguh-sungguh, pemimpin, kau pasti bercanda. Suku burung Nasar sudah tidak ada lagi, Ma Lei hanya setia padamu, dan aku bersedia bertindak atas namamu untuk meredakan kekacauan. Yue Zong melirik ke arah prajurit matahari yang telah menerobos masuk ke kota, sambil menyeringai, prajurit matahari, ya. Menarik, Yue Zong saat ini berada di pusat kota burung Nasar, dan banyak pasukan pemberontak berkumpul bersama pasukan Kisame Shinji, saat mereka berbaris. Selama periode pemerintahan dan kemenangan ini, ada sejumlah prajurit yang memutuskan untuk bersumpah padanya, dan orang-orang ini berkumpul di belakangnya. Han Qiong memimpin 300 budak dan juga prajurit suku burung Nasar untuk berdiri di samping Yue Zong. Ketika mereka semua melihat Yue Zong sendiri, beberapa pemberontak tidak dapat menahan diri untuk tidak goyah dan mundur beberapa langkah. Mereka sekali lagi teringat akan apa yang telah dilakukannya beberapa minggu terakhir, menaklukkan suku-suku sendirian. Mereka tahu dengan jelas metodenya yang kejam dan tegas. Jika bukan karena kehadiran prajurit matahari, mereka tidak akan berani melangkah keluar seperti itu. Yue Zong menyapukan pandangannya ke arah mereka dan mengenali dua orang, menarik. Huangpu Liehuo dan Simen Hui, kurasa aku tidak memperlakukan kalian dengan tidak adil, mengapa kalian memilih untuk mengkhianatiku? Mereka adalah beberapa ahli, pertamanya yang ia taklukkan, dan memperlakukan mereka dengan hormat dan memberi mereka tanggung jawab. Ia tidak pernah menyangka mereka akan memberontak pada saat yang genting seperti itu. Huangpu Liehuo mundur beberapa langkah dan tertawa dingin, Yue Zong, kau mungkin tidak memperlakukanku dengan buruk, tetapi dengan paksa menaklukkan pasukan serigala gila milikku, aku selalu menyimpan kebencian itu dalam pikiranku. Dibandingkan dengan aliansi matahari, kau hanyalah seekor tikus. Hari ini adalah hari kematianmu. Mata Simen Hui berkilat dengan pandangan yang rumit, sebelum mendesah, Yue Zong, kau mungkin kuat. Tetapi dibandingkan dengan aliansi matahari, kau jelas tidak bisa menang. Aku memilih untuk berdiri di pihak pemenang. Yue Zong melirik para pemberontak, sebelum berbalik ke pihaknya sendiri, dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ma Lei dari suku burung Nasar, Han Qiong, dua komandan yang dibesarkannya dari para budak, bahkan Sun Lanlan telah memimpin puluhan petugas medis untuk berdiri di belakangnya. Ada lebih dari 1.000 orang yang memilih untuk memberontak, dan banyak dari mereka adalah prajurit elit. Di pihak Yue Zong, ada 3.000 orang, namun, kekuatan tempur mereka kurang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka pernah menjadi budak sebelumnya, dan fisik serta konstitusi mereka memerlukan waktu untuk pulih. Yue Zong menatap para pemberontak dan berkata dengan kejam, tidak buruk. Setidaknya aku masih punya beberapa dukungan. Tidak terlalu buruk. Adapun para idiot di sana, karena kalian telah memilih untuk menonjol, kalian semua bisa mati hari ini. Ketika para pemberontak melihat Yue Zong tersenyum, hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah prajurit matahari. Kisame Shinji menatap Yue Zong dan tertawa dingin, Yue Zong. Aku Kisame Shinji dari Aliansi Matahari, kalian dapat memilih untuk berlutut dan menyerah, jika tidak, ketika aku mengambil kepala kalian nanti, semua wanita dan bawahan kalian akan disiksa sampai mati. Prajurit Matahari, gunakan teknologi prasejarah untuk menjadi prajurit terkuat dari Aliansi Matahari. Semua yang telah dipilih setidaknya adalah prajurit ilahi tipe 2. Baju zirah kalian berasal dari era lampau, dan dengan peningkatannya, bahkan prajurit terlemah pun memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 3. Biarkan aku menguji seberapa kuat kalian. Sambil tertawa dingin, Yue Zong mengetukkan kakinya dan menghilang, muncul kembali di depan seorang prajurit matahari, tinjunya menghantam dadanya dengan ganas. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak keluar, menyebabkan baju zirah itu tenggelam, sementara prajurit itu terlempar ke arah dinding. Dia memuntahkan seteguk darah, jatuh ke lantai sambil mengambil napas yang terengah-engah. Yue Zong menatap prajurit itu dengan gembira, mengesankan. Baju zirah matahari ini benar-benar mengesankan. Meskipun kekuatan Yue Zong tidak dapat dibandingkan dengan ras-ras berbasis kekuatan tipe 4, dia tetap merupakan kekuatan yang harus dilihat. Tinjunya tidak diperkuat oleh doki gelapnya, tetapi menghantam prajurit ilahi tipe 3 pasti dapat membunuhnya. Namun, baju zirah matahari ini sebenarnya telah meniadakan sebagian kekuatannya. Di bawah perlindungannya, prajurit matahari tipe 2 tidak mati,
Bahkan, baju zirah itu tampaknya tidak rusak, memperlihatkan kemampuan bertahannya yang kuat. Semuanya, bunuh dia. Mereka yang berhasil mendapatkan kepalanya akan dipromosikan 3 peringkat, dan diberikan seorang perawan, serta 50 wanita cantik. Tubuh Kisame Shinji menyala dengan rune, dan sejumlah riak udara muncul di bawah kakinya. Kecepatannya didorong ke batas tengah prajurit ilahi tipe 4, saat ia mengayunkan kapak perangnya yang besar ke arah Yue Zong dengan kecepatan suara. Baju zirah dari 99 prajurit matahari lainnya juga mulai bersinar, melalui inti tipe 3, dan diperkuat oleh baju zirah tersebut, kekuatan tempur mereka ditingkatkan ke puncak prajurit ilahi tipe 3. Mereka semua menyerang tepat ke arah Yue Zong. Dengan prajurit ilahi tipe 4 tingkat menengah dan 99 prajurit ilahi tipe 3 yang beraksi, bahkan jika Yue Zong berada di puncak alam tipe 4, ia harus mengabdikan 120% untuk pertarungan, jika tidak, ia mungkin akan binasa. Mata Qianlong bersinar dengan kilatan buas, serang. Ayo bunuh budak-budak rendahan itu. Huangpu Liehuo menatap Han Qiong dan Sun Lanlan, menunjuk mereka dan berteriak, tangkap mereka berdua, asal kita bisa menangkap mereka, Yue Zong tidak akan bisa kabur. Mata Si Menhui memerah saat dia berteriak, bunuh, bunuh, bunuh. Yue Zong sudah bertekad untuk membunuh kita. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah membunuhnya. Di tengah berbagai teriakan dan raungan, para pemberontak yang marah mulai melancarkan serangan. Mereka melihat keganasan para pemberontak. Sejumlah pendukung Yue Zong merasa terancam dan mulai melarikan diri. Lagi pula, banyak dari mereka yang dulunya adalah budak, kekuatan tempur dan kemauan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pemberontak ini. Yue Zong melambaikan tangannya dan menghantam seorang prajurit matahari ke belakang, sambil meraung dengan suara pelan, bunuh para pemberontak ini. Bolius, boneka Bolius yang selalu diam yang telah berdiri di salah satu sudut, melesat keluar dengan jubahnya berkibar di belakangnya, memberikan kesan seperti hantu saat ia menyerbu tepat ke tengah-tengah para pemberontak. Di tangannya terdapat 2 tulang binatang mutasi sepanjang 2 meter, digunakan seperti palu saat ia mengayunkannya dengan liar ke arah para pemberontak. Selama ada prajurit pemberontak yang berada dalam jarak 5 meter dari Bolius, mereka akan hancur menjadi pasta daging. Kemanapun ia lewat, ia seperti mesin pembunuh yang menghancurkan yang menghasilkan potongan-potongan daging. Saat ia terus meneror para pemberontak, prajurit matahari elit diserang oleh Yue Zong dan tidak memiliki kesempatan untuk menghalanginya. Hanya dalam 3 tarikan napas, Bolius telah muncul di hadapan Huangpu Liehuo yang tampan. Saat Huangpu Liehuo melihat Bolius di hadapannya, matanya berkilat putus asa dan menyesal, seraya ia berteriak nyaring, jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku bersedia memimpin pasukan serigala gila untuk bersumpah setia kepada pemimpin Yue Zong. Aku bersedia menjadi budak. Aku bersedia menjadi budak terendah. Jangan bunuh aku. Aku akan memimpin anak buahku untuk meredakan kekacauan. Aku terbuai oleh Si Menhui, itulah sebabnya. Sebelum kata-katanya selesai, terdengar ayunan tongkat tulang yang keras, menghantam kepalanya. Otaknya meledak pada saat itu, berceceran di seluruh tanah. Setelah membunuh Huangpu Liehuo, Bolius terus menyerbu kerumunan, melanjutkan aksinya menggiling daging saat ia tiba di hadapan Si Menhui. Si Menhui penuh penyesalan saat dia mendesah, sebelum menggorok lehernya sendiri, sepertinya aku salah. Aku akan menggunakan kematianku untuk menebus dosa-dosaku, aku mohon padamu untuk mengasihani anggota klanku. Bolius menyerbu tepat di depannya dan menghantam, mengubah tubuhnya menjadi pasta daging, sebelum melanjutkan ke 8 anggota desa Simen lainnya. Dia kemudian berbalik dan menyerbu kembali ke kerumunan. Qianlong terus berteriak sambil ketakutan, memimpin suku Velociraptornya untuk melarikan diri, serang. Serang, pertahankan benteng. Setelah melihat nasib mengerikan Huangpu Liehuo dan Si Menhui, serta upaya Qianlong untuk melarikan diri, para pemberontak mulai runtuh, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Mereka telah mendengar perintah Yue Zong untuk membunuh mereka semua, dan mereka tidak ingin mati. Melihat runtuhnya pasukan pemberontak, Ma Lei berteriak kegirangan, mengayunkan pedangnya saat dia memimpin untuk mengejar mereka, bunuh. Jangan biarkan satu pun pengkhianat ini hidup. Salah satu pemimpin budak juga meraung saat dia menyerang pemberontak, bunuh. Bunuh para pengkhianat. Pasukan yang beranggotakan 3.000 orang itu langsung merasakan semangat juang mereka meningkat, saat mereka menyerbu maju, membantai para pemberontak yang telah kehilangan komandan dan keinginan untuk bertarung. Qianlong berhasil menyelamatkan diri dari medan perang,
tetapi setelah 5 tarikan napas, Boleus yang suka menggiling daging muncul tepat di depannya. Dalam satu ayunan, ia berhasil mengubah prajurit dewa tipe 3 ini menjadi hantaman juga. Dengan kematian Qianlong, Boleus terus mengamuk di antara para pemberontak, mencabik-cabik mereka dan membantai komandan atau pemimpin mereka, menyebabkan percikan darah setiap detik. Hal ini menyebabkan lebih banyak kekacauan dan kekisruhan. Kisame Shinji merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ia melawan Yue Zong. Sialan, ada 2 prajurit dewa tipe 4 di sini. Ia telah memimpin kelompok yang terdiri dari 100 prajurit dewa tipe 3 ini dengan asumsi bahwa tidak akan sulit menghadapi prajurit dewa tipe 4 biasa. Namun, Yue Zong adalah prajurit ilahi tipe 4 tingkat puncak, dan bahkan jika mereka semua menggabungkan kekuatan mereka, itu hanya cukup untuk membuatnya sibuk, tidak memiliki kelonggaran untuk menghadapi Bolivia. Jika mereka bertarung seperti itu, mereka semua akan mati. Semuanya, Mad Drive. Di bawah omannya, inti binatang mutasi tipe 4 di baju zirah matahari peraknya bersinar, dan rune-rune itu mengembang keluar, saat kekuatan tak terbatas mengalir ke dalam dirinya, membuat otot-ototnya semakin kencang. Wajahnya meringis kesakitan. Mad Drive adalah pilihan terakhir. Begitu mereka menggunakannya, sumber daya inti akan tersedot kering, meningkatkan baju zirah untuk peningkatan kekuatan terakhir. Karena kekuatan binatang mutasi lebih kuat daripada manusia di alam yang sama, dengan kekuatan seperti itu memasuki tubuh manusia, sementara itu memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk waktu yang singkat, serangan balik akan menjadi harga yang sangat mahal untuk dibayar, terkadang, bahkan melumpuhkan seseorang. Di bawah perintahnya, semua prajurit matahari melepaskan Mad Drive mereka, memaksa diri mereka untuk menyerap sejumlah besar kekuatan. Pada saat berikutnya, puluhan dari mereka tiba-tiba memuntahkan darah, jatuh terkapar di lantai, lubang-lubang mereka berdarah. Karena sebagian besar dari mereka berada di alam tipe 2, puncak alam tipe 3 adalah batas mutlak mereka. Tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan yang lebih besar. Salah satu dari mereka langsung mati saat darah mengalir keluar dari semua lubang-lubangnya. Namun, ada beberapa yang berhasil menahan rasa sakit dan mulai memancarkan aura berbahaya. Mereka sebenarnya telah memperoleh kekuatan dari prajurit ilahi tipe 4 awal. Mad Drive, dasar bodoh. Yue Zong menatap mereka dan tertawa dingin, mengaktifkan seni ketakutannya, saat serangan spiritual yang kuat menyebar dan menyelimuti mereka semua. Ah! Prajurit matahari ini mungkin memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 4 sekarang, tetapi mereka tidak memiliki roh yang sama. Menghadapi serangan roh yang begitu kuat, mereka semua memeluk kepala mereka dan menjerit. Meskipun baju zirah itu memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dari serangan roh, sebagian besar prajurit matahari hanya berada di alam tipe 2, jadi, celahnya terlalu besar. Di bawah tekanan itu, Kisame Shinji melangkah ke arah Yue Zong dengan wajah penuh kesakitan, mengayunkan kapaknya ke arahnya. Yue Zong mengeluarkan pedang gigi hitamnya dan menangkisnya. Sial, dengan suara berdenting keras, Yue Zong benar-benar terdorong mundur puluhan meter dari benturan itu. Pedang gigi hitam tipe 5 di tangannya bergetar tanpa henti. Bahkan ada sedikit penyok di bilahnya. Rupanya, pedang gigi hitam tipe 5 tidak dapat dibandingkan dengan kapak perang matahari di tangan Kisame Shinji. Setelah mengusir Yue Zong, Kisame Shinji seperti dewa iblis, menyerang Yue Zong, setiap langkahnya menyebabkan jejak kaki yang berat di tanah. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Yue Zong, mengayunkan kapak perangnya ke arahnya. Sayang sekali, kekuatanmu yang sebenarnya sedikit kurang, kalau tidak, kau bisa melawanku dengan kekuatan tambahan ini. Pupil mata Yue Zong menyempit, dan menyelimuti dirinya dengan Dark Doki miliknya, menghindar ke arah kanan dengan kecepatan yang tiba-tiba, menghindari pukulan dari Kisame Shinji. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan stinger miliknya dan mengarahkannya ke kepala Kisame Shinji. Perasaan buruk muncul di hati Kisame Shinji, dan dia memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan mematikan yang akan segera terjadi itu. Peng! Setelah suara tembakan yang keras itu, otak Kisame Shinji hancur berkeping-keping, tubuhnya remuk ke tanah, dan Sun Armor perak di tubuhnya kehilangan kilaunya. Dia telah meminjam kekuatan dari Silver Sun Armor untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi kemampuan pribadinya masih kurang, dan tidak dapat mengendalikan kekuatan itu dengan baik. Adapun Yue Zong, dia berada di puncak tipe 4, bersama dengan Dark Doki, dia hampir mendekati level Divine Warrior tipe 5. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dengan kematian Kisame Shinji,
pasukan pemberontak langsung terpecah belah dan mencoba melarikan diri, sementara moral suku Nasar meningkat lebih tinggi lagi. Mereka menunjukkan 120% kekuatan tempur mereka, membantai semua pengkhianat. Setelah membayar harga yang menyakitkan, beberapa ratus dari mereka berhasil mencapai pintu masuk. Namun, pemandangan di sana membuat mereka semakin putus asa. Lightning, yang telah mencapai tipe 4, saat ini sedang menunggu. Yue Zong telah memperoleh sejumlah besar inti dari pertempuran di laut. Setelah menelan sejumlah inti binatang mutasi tipe 4, Lightning berevolusi segera setelahnya. Melihat kemunculan para pengkhianat, Lightning melesat maju ke tengah-tengah mereka, dan kepala mereka semua terpenggal dalam hujan darah. Dengan Lightning yang menjaga pintu masuk, dan banyak prajurit yang mengejar dari belakang, para pemberontak itu terjerumus dalam keputusasaan. Beberapa mencoba menerobos pintu masuk dengan jumlah yang banyak, namun, saat mereka mendekat, kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Binatang mutasi tipe 4 adalah eksistensi yang tak terkalahkan bagi prajurit ilahi tipe 2 ini. Banyak dari mereka yang melemparkan senjata mereka dalam upaya untuk menyerah tetapi disambut dengan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk tubuh mereka, mengubah mereka menjadi saringan. Dalam keputusasaan mereka, banyak dari mereka memutuskan untuk bertarung sampai mati. Mereka tetap musnah pada akhirnya, meskipun mereka berhasil membunuh beberapa prajurit budak. Namun, siapapun dari mereka yang menunjukkan kemampuan mereka akan segera ditangani oleh Bolivia. Setelah 3 jam, setiap prajurit pemberontak terbunuh setelah kekacauan mereda, Yue Zong mulai mengeluarkan perintah baru dan mengatur ulang bawahannya. Han Qiong, Cao Yun, Ma Lei, dan Sun Lanlan telah memperoleh banyak jasa dalam pemberontakan kali ini, dan Yue Zong menganugerahkan gelar kepada mereka. Pada saat yang sama, Yue Zong juga mempromosikan sejumlah budak yang telah berkinerja baik, secara langsung menghapus status budak mereka, yang memungkinkan mereka menjadi komandan. Selain itu, ia menghukum semua anggota keluarga pemberontak, mencap mereka sebagai budak, sambil memberikan hadiah kepada para wanita pemberontak yang baru saja naik pangkat. Melihat rekan-rekan mereka mencapai status yang berbeda, rumah yang cerah, wanita-wanita cantik, banyak dari mereka menjadi sangat termotivasi untuk membangun kota. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya, beberapa bahkan berusaha keras untuk unggul dalam pelatihan militer mereka. Melalui pemberontakan ini, jumlah total elit di bawah Yue Zong telah berkurang drastis, tetapi setelah pembaptisan, banyak hati dan kesetiaan mereka sekarang tertuju pada Yue Zong. Pada saat yang sama, ia telah memperoleh 100 Sun Armor, yang memungkinkan kekuatan militernya melonjak. Sejak ia memperoleh 100 Sun Armor, ia mulai mempelajarinya dengan saksama. Meskipun desainnya sederhana, armor itu terdiri dari kecerdasan manusia terbaik di dunia ini. Bahkan bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Yue Zong. Setelah mempelajarinya selama seharian, ia memilih untuk menyerah. Kekuatannya ada pada pertempuran, meneliti sesuatu seperti ini bukanlah kekuatannya. Hong, di dekat gunung batu kecil, ledakan tiba-tiba mengguncang seluruh area. Gunung batu setinggi 20 meter itu tiba-tiba meledak, memperlihatkan sebuah lubang kecil di bagian tengahnya. Di depan pegunungan, Yue Zong mengenakan Sun Armor perak, yang dilengkapi dengan Nucleus tipe 4. Ia merasakan energi mengalir melalui tubuhnya, dan merasa gembira. Sun Armor ini benar-benar kuat. Saat dikenakan, aku dapat menunjukkan kekuatan seorang Divine Warrior tipe 5 tahap awal. Yue Zong tersadar dari kegembiraannya saat menilai kembali pengetahuannya tentang baju zirah itu, namun, karena aliansi matahari mengirim pasukan ini untuk menghadapiku, itu berarti pasti ada baju zirah lain yang setara, jika tidak lebih kuat. Aliansi matahari benar-benar tidak lemah. Setelah sampai pada dugaan bahwa aliansi matahari tidak boleh diremehkan, Yue Zong melupakan pikiran untuk mengerahkan pasukannya melawan mereka. Apa itu? Sial, Yue Zong baru saja menyimpan baju zirah itu ke dalam cincin penyimpanannya ketika dia tiba-tiba melihat segerombolan lebah besar di kejauhan. Masing-masing dari mereka seukuran kepalan tangan, sengat mereka yang tajam dapat terlihat dengan jelas. Melihat mereka, wajahnya berubah, dan dia berlari menuju lembah burung Nasar. Dalam beberapa tarikan napas, dia muncul di samping Sun Lanlan dan berseru, "Cepat! Kumpulkan semua orang dan bersembunyi di bunker. Ada bahaya." Untuk menghadapi ancaman binatang mutasi yang mengudara dan kemungkinan pertempuran udara,
Yue Zong telah menetapkan sebidang area untuk dijadikan bunker bagi orang-orangnya agar dapat bersembunyi jika diperlukan. Wajah Sun Lanlan berubah muram, tanpa bertanya, ia segera mengangkat telepon sederhana dan berbicara dengan suaranya yang jernih, segera bunyikan alarm untuk evakuasi. Tingkat bahaya 9. Semua petugas patroli polisi harus membantu evakuasi, mengawal semua orang ke dalam bunker. Di berbagai sudut lembah, para prajurit kekar menabuh 9 bunyi genderang yang menggema untuk menyatakan tingkat bahaya. Setelah mendengarnya, semua orang yang sedang bekerja menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan, dan mulai berjalan menuju bunker dengan tertib. Sejumlah petugas patroli polisi yang secara khusus ditunjuk untuk peran tersebut mengawal para budak dan penduduk desa menuju bunker juga. Pada saat itu, saat mereka berlari, segerombolan lebah mutasi terbang tinggi di atas langit, turun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Banyak prajurit menunduk ke satu sisi, mengamati awan lebah yang seolah menutupi langit, mata mereka dipenuhi rasa takut. Ah, tolong, seorang prajurit sedikit lebih lambat, dan 100 lebah menerkamnya. Pada saat itu, ia menjerit putus asa dan takut. Tubuhnya diselimuti oleh lebah saat ia berjuang beberapa saat sebelum jatuh ke tanah. Ketika lebah meninggalkan tubuhnya, lubang-lubang terlihat di mana-mana pada mayatnya, yang telah mengering sepenuhnya. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, semua prajurit menjadi semakin takut, mereka tidak ingin dihisap hingga kering. Ketika kawanan lebah turun ke lembah, jeritan dan teriakan bergema di seluruh area, dan dalam hitungan detik, ada lebih dari 100 orang yang telah menjadi mayat kering. Penduduk desa telah berlari ke bunker dengan tertib, tetapi menyaksikan kengerian seperti itu, mereka tidak bisa lagi tetap tenang, karena mereka mendorong dan menyikut dalam upaya untuk mencapai bunker terlebih dahulu. Pada saat ini, tornado api meletus, menutupi langit di atas mereka. Dengan suara berderak yang keras, sejumlah lebah mutasi kehilangan sayap mereka dan jatuh ke tanah seperti hujan. Yue Zong mengendalikan 5 tornado api, tampak seperti dewa iblis api yang turun saat dia muncul di depan mereka. Apa yang kalian panikkan? Jaga ketertiban. Mereka yang berani mengganggu ketertiban akan segera dieksekusi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalian bisa membunuh satu pun sendiri. Biarkan aku yang menangani kawanan lebah. Melihat Yue Zong muncul, orang-orang segera tenang, mengambil pakaian, tongkat kayu, dan kipas dalam upaya untuk melawan lebah-lebah tunggal itu. Ketika lebah-lebah berkumpul bersama, mereka benar-benar menakutkan, bahkan seorang ahli tipe 4 mungkin tidak dapat menangani mereka, dan mereka bahkan mungkin tersedot kering. Jika mereka terpisah, maka setiap orang dewasa akan dapat memukul mereka selama mereka tidak kekurangan keberanian. Yue Zong terus mengendalikan 5 tornado apinya untuk bertiup di seluruh langit. Setiap kali mereka bertiup melewati sebagian kawanan, sejumlah besar lebah mutasi akan jatuh ke tanah. Sementara selusin orang telah tersedot kering, mayoritas mampu menahan rasa sakit dari sengatan dan dengan bantuan dari orang lain, memukul banyak lebah mutasi hingga mati. Sisanya juga berhasil memasuki bunker dengan aman. Lebah mutasi mencoba terbang menuju bunker tetapi diserang oleh manusia di dalamnya. Di dunia ketiga ini, setiap manusia memiliki konstitusi tubuh yang lebih kuat daripada yang ada di bumi. Bahkan budak yang paling rendah sekalipun akan menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari orang normal di bumi. Tentu saja, meskipun mereka telah memasuki bunker dengan selamat, beberapa yang malang masih diserang oleh lebah mutasi, dan dihisap hingga kering, berubah menjadi mayat kering. Yue Zong terus memanipulasi api iblis di mana-mana, menghancurkan lebih banyak lebah menjadi keripik. Kawanan lebah mulai mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Setiap detik, dia mengeluarkan sejumlah besar stamina dan spirit untuk mempertahankan api iblisnya. Segera, dahinya basah oleh keringat. Di langit, kawanan lebah hitam itu berbenturan dengan tornado api iblis Yue Zong beberapa kali. Setelah bertahan selama sekitar 5 menit, Yue Zong mengeluarkan Sun Armor perak. Dia segera memakainya, dan nukleus tipe 4 di bagian belakang armor bersinar terang, menyebabkan banyak rune menyala dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan yang sangat besar. Stamina dan spiritnya pulih ke puncaknya, dan dengan sedikit dorongan, tornado api iblisnya menjadi lebih ganas. Setelah membakarnya selama lebih dari 20 menit, kawanan lebah itu akhirnya mulai menipis. Mereka mulai merasa takut dan mulai terbang ke udara saat mereka melarikan diri dari lembah burung nasar. Akhirnya kita berhasil. Dia menghela napas lega dan merasa rileks saat melihat lebah-lebah itu melarikan diri. Kaca,
Tepat pada saat ini, inti tipe 4 di balik Sun Armor terbelah, berubah menjadi debu. Inti tipe 4 dapat dianggap sebagai sumber energi yang kuat. Mereka mampu menyerap energi di udara untuk mengisi ulang, namun, jika konsumsinya melebihi tingkat generasi, mereka akan hancur dan berubah menjadi debu. Yue Zong telah memaksakan dirinya hingga batasnya untuk meningkatkan dirinya, dan pengeluarannya sangat besar, itulah sebabnya inti tipe 4 hancur. Dia tertawa getir saat melihat tumpukan debu, sungguh kerugian. Nukleus tipe 4 tidaklah umum, masing-masing sangat berharga. Jika bukan karena hasil tangkapannya yang tak terduga di Laut Binatang Mutasi, dia mungkin akan merasa sakit hati selama minggu mendatang. Setelah lebah mutasi penghisap darah pergi, orang-orang mulai keluar dari bunker lagi. Kemunculan kawanan lebah yang tiba-tiba telah menyebabkan 200 kematian. Jika bukan karena penemuan tepat waktu Yue Zong, 90% dari seluruh populasi kota mungkin telah binasa. Ma Lei mengangkat salah satu lebah mutasi yang terbakar dan mendatangi Yue Zong dengan gembira, "Pemimpin. Ini adalah lebah penghisap darah. Mayat mereka sangat hebat. Kita telah menjadi kaya.